Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Dan tamu kita Wes. ini sangat internasional sekali. Wah. Karena ini mahasiswa internasional. Wes. S2 Wah. di Mesir. Jurusan martabak. Wah, Martabak Mesir. Martabak Mesir. Mesir. Martabak Mesir. Ini dia ada Ustadz Rifki. Ada ustadznya. Assalamualaikum. Ustad. Iya, Ada dia ustadznya, karena dia mendalami hadis. Oh, ini Jurusan S2 hadis. S2 hadis. Jurusannya S2 hadis. Iya. Di Ongoing di Al-Azhar Al-Azhar. University. Udah tahun keberapa nih? Saya cuti sih baru tahun pertama sebenarnya, saya cuti kemarin. Oh, tahun pertama tapi udah kelar. Belum. Oh, belum setahun berarti. Iya. S2 di sana Berapa lama? paling cepat 5 tahun, Cing. Hah, S2-nya 5 tahun. Paling cepat tuh. Di Al-Azhar, Iya. semua jurusan. Semua jurusan. Karena kita istilahnya tamhidi ya. Tamhidi itu kayak kelasnya lah. Kelasnya itu 2 tahun. Terus 3 tahun Baru sisanya itu menulis. Nah itu kadang yang lama kan. emang belum bisa nulis tapi kalau kuliah Maksudnya menulis apa 3 tahun? Tesis. Oh, tesisnya maksudnya 3 tahun. Iya. Jadi 2 tahun itu belum tesis. Belum. 2 tahun itu cuman kelas saja. Kalau biasa kan S2 2 tahun, dari 2 tahun. awal udah tahu tesis lagi Iya. bikin apa gitu kan. Ini enggak. Enggak. Ini selesaikan itu dulu baru boleh nyari judul. Nah itu kadang yang lama di situ itu yang buat lama, Cing. Doanya lah. Jadi 5 tahun tuh normal ya. S2 di Mesir tuh 5 tahun. Di Al-Azhar Normal insya 5 Allah. tahun tuh normal. Iya. Saya mau bilang 4 tahun tapi mungkin kayak terlalu cepat optimis, sih. terlalu optimis kalau ya. Saya 5 Apalagi tahun aja. S3-nya di sana ya. Berapa tahun S3-nya S3-nya? ya, tapi rata-rata sih S3 kalau emang lancar-lancar Ya. sih 4 tahun bisa juga. Kan sekolah Kalau mulu lancar-lancar. itu. S2-nya 4 tahun, Bang. Tapi ada martabak di Mesir. Fatiro ada. Fatiro apa? Namanya itu ya martabak, di sini kan dibilangnya martabak Mesir ya. Di Iya. sana namanya sih Fatiro. Sama rasanya. Martabak di sini saya nggak pernah coba sih, Cing. Yang di sini Ada orang nggak pernah martabak sini. Orang martabak Mesir di sini, Cing. Enggak, di kalau Fatiro bentuknya kayak apa? Fatiro itu Fatiro Mesir. Tulisannya Bahasa gimana? Arab biasa. Iya, coba deh. nah Itu tuh. Bentuknya kayak kayak roti cane. Kayak roti cane. Bukan itu. Sebelah sana. Kanan Yang kanan pojok tuh. Nah, bawah. Itu. Ah itu. Itu coklat. manis atau asin? Manis. Ada yang manis, ada Dalamnya yang asin. daging bukan? Enggak, bukan. Kalau manis masa dalamnya daging. Ini kayak ini apa ya? Crepes. Ya. Crepes. Tapi kan kalau Itu kita- makanan yang satu-satunya awal saya di Mesir bisa saya makan tuh, Cing. Karena? Karena yang lain kayak nggak cocok aja, lidahnya belum cocok gitu. Jadi makanan ini terus. Enggak terus-terus juga. Oh. Ya. Tapi kita di sana lebih sering masak, Cing. Masak sendiri. Kalau di sana makanannya apa sih? Maksudnya apa? Manis, apa asem, apa rempah. rempah? Lebih ke asem karena banyak kita Ketek. biasanya Iya kan asam ketek. Ketek pasti banyak di mana? Iya, makanya. Seorang aja 2. Iya. Belum ontaknya 4 iya. keteknya. Iya kan? Iya. Di punungnya itu ketek guys. Yang khas di sana sih full namanya. Apa tuh full? Nah, coba cek. Tulisannya Full. gimana? Full biasa. Full F-U-L-L? Mesir, F-U-U-L. Oh, F-U-U-L. Tuh. Mungkin. Kalau dia full biasa, Mesir. F-U-U-L. Double U. gerakin dong tangan lo, Man. Mesir. Full Mesir. Oke, coba. Enggak cuman masak Nah, itu. Daging ya? Bukan itu full itu kacang-kacangan. bohongan Yang di- dari Wah. plastik. Bukan Kacang beneran. Mobil-mobilan. Kacang merah. Kacang, nggak tahu deh kacang mana. Pokoknya dia ditumbuk gitu loh. Nggak tahu kacang mana. Oh. Tahunya sudah jadi aja. Rasanya asem. Gurih. Rasanya nanti dia kita tambahin garam sendiri gitu. Tapi rasa asli dia tuh kayak nggak ada rasa gitu loh. Oh. Mas, nanti kita yang tambah-tambahin sendiri Oke. asinnya. Dimakannya Kenapa harus pakai kacang? Pakai minyak gitu. Nggak dimakannya pakai roti. Nggak. Pakai ish. Pakai roti ish. Ishnya itu rotinya. Mana Yang rotinya? samping-sampingnya itu. Kayak roti cane ya? Is itu kayak apa? Cane nggak tahu deh. Saya nggak tahu cane. Kayak naan. Ya Kayak ish itu yang samping itu. Yang Oh, bulat kayak gitu. tahu. Kalau pernah umroh tamis, Cing. Yang Ya, tamis yang agak yang besar gede. gitu. Kayak Tapi kalau- itu tamis namanya, beda lagi ini ish. Beda ingredientsnya juga beda. Apa Komposisinya sih. komposisinya beda Iya. juga. Kayak kalau is itu
Kalau yang kami yang harga-harga standar 1 pon dapat 4 dapat 5 itu yang banyak debu-debunya gitu loh, Cing. Maksudnya debu dari tepungnya. Oh, tepungnya Nah, ya. jadi cara kita makannya diginiin dulu. Biar baru debunya disobek ya. Oh. Itu sih teman-teman. Kayak kalau di halal guys ada tuh yang pinggirannya. Enak itu. Kotak. Kan ada dapat yang Iya. segitiga itu tuh. Tapi gue nggak pernah halal guys Indonesia gue. Wes, Gue di sana. di gua. New York? New York. Wes. Ke tempat pertama halal guys. Yang di food truck gitu ya? Di food truck itu. Wah enak banget. Yang di sini aja enak, Bang. Untung gue bawa saus. Oh, Iya, sampai saus juga. Sambal. ABC. Iyalah. Kan diaduk soalnya kan. Iya. Oh iya. Gue bawa saus. Iya. Jadi bisa S2 hadis, S1-nya apa? Hadis juga. Di Al-Azhar juga, di Mesir juga. Oh, S1-nya di Mesir juga. Iya. Beasiswa. Ya itu tadi yang saya jelaskan, Jeng. Kalau di sana misalkan udah bisa lolos nih tes di Indonesia, kita ke sananya nanti semua biaya sekolahnya itu udah gratis ditanggung Al-Azhar. Biaya hidupnya juga? Biaya hidupnya enggak. Kalau mau biaya hidup lagi, kita ada Al-Azhar nyediain juga beasiswa untuk biaya hidup. Tapi saya kemarin nggak ngambil Al-Azhar, saya ngambilnya di Kuwait. Ada namanya WAMI, lupa pula saya singkatannya. Jadi kuliah di Al-Azhar tinggal di Kuwait? Enggak, beasiswanya Kuwait. Beasiswanya Kuwait. Beasiswa dari Kuwait? Dari Kuwait. Jarwo. Kuat. Jarwo Di Kuwait. We quiet. Oh iya, jadi yang ngasih duit? Nggak ada beban untuk ngasih juga. Nggak ada beban untuk ngasih juga. Udah Kuwait dia harus ngasih juga. Iya. Tapi harus sih. Oh, jadi maksudnya uangnya dari pemerintah Kuwait? Iya, dari Beasiswanya? institusi yang ada di institusi Kuwait. di Kuwait, tapi untuk biaya hidup saat kuliah di Al-Azhar? Di Al-Azhar. Oh gitu. Tapi nggak ngambil waktu itu, Mas Rifki? Saya nggak ngambil yang Al-Azhar, saya ngambil yang Kuwaitnya. Oh, tapi ngambil yang Kuwait? Tapi nggak lama soalnya kalau nggak salah di tahun kedua deh, di tahun mau naik ketiganya itu saya diminta di sana kan saya sedikit jelaskan sistem organisasinya itu kayak SGS, Apa itu? Student Government System. Oke. Jadi ada presiden, ada wapres, ada gubernur. Ini di Al-Azharnya nih? Enggak di Indonesia PPMI Mesirnya. Oh, PPMI, oke. Iya. Ada menteri pertahanan nggak? Ya, nggak ada. Nggak ada ya. Tapi menteri-menterinya ada, Jing. Ada menterinya? Tapi bukan pertahanan sih nama kita, DKKM, kayak Dewan Keamanan gitu. Oke. Dewan Keamanan Mahasiswa. Ya. Lengkap, Jing, di sana mah. Lengkap. Jadi negara strukturnya seperti negara. Seperti negara. Makanya di tahun ketiga saya keluar dari beasiswa itu soalnya saya diminta untuk istilahnya kayak wakil gubernur gitu loh, Cing, di kayak kekeluargaan mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali. Jadi di sana Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali itu digabungkan. Satu provinsi lah. Jadi ya satu kekeluargaan istilahnya. Iya. Oke. Provinsi kalau kita kan. Nah itu digaji. Enggak, Cing. Dah, lo keluar dari itu terus Ya, ngambil tapi itu. kan ya kayak pengalaman gitu loh, Cing. Nah, jadi wakil gubernur di si Iya. Nusa Tenggara Nusa dan Bali. Tenggara dan Bali itu. Di luar yang tadi gede. Ya, saya keluar Persatuan dari Mahasiswa. situ. Nah, yang tadi Persatuan Seluruh Oh, Mesir, itu kayak negaranya. negaranya ini Ya, PPMI bagiannya. Mesir ini ya provinsinya lah. Oh, wakil Kalau gubernur Indonesia situ. Oh, ada ya, oke. provinsinya gitu. Emang ada berapa ini? Kalau Mahasiswa? nggak salah 16 Mahasiswa Indonesia di sana. 12.000. Banyak. Banyak. Zaman saya kemarin, Cing ya. Iya. Atau di-update sekarang. Waktu saya masih di PPMI. Mungkin lebih kali sekarang. Bisa jadi mungkin 13. Karena kan kuliahnya pada lama, 5 tahun. S2-nya 5 Iya, tahun. emang. S1 berapa lama? S1 standar sih 4 4 tahun. Di sana S1 itu kayak dapat kesempatan untuk bisa 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 7 bulan gitu. Karena nanti ujiannya itu ada di sebelum genap 4 tahun ada ujian. Nanti kalau nggak lulus dari ujian pertama ini, ada ujian lagi pas di bulan genap 4 tahunnya gitu. Oh. Pokoknya artinya 4 tahun lah standar. Tapi setiap hidup emang ada ujian pasti sih. Setiap hidup. Masih ada cobaan. Tapi kita harus yakin juga bahwa setiap cobaan yang kita terima itu nggak bakal lebih berat dari kemampuan kita untuk mengatasinya. Luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Belum. Udah ya. Oh, begitu. Iya, iya. Emang asalnya di Indonesia dari mana? Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Ya. Itu Pernah masuknya- dengar nggak? Masuknya Sumbawa pernah NTB. dengar dong? Maksudnya NTB. NTB, Nusa Tenggara Barat. Tapi NTB emang kuat, akar Islamnya tuh kuat. NTB itu kan Lombok kan? NTB itu ada 2 pulau ini. Iya. Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Iya, maksudnya ya Lombok masuk NTB Iya, kan? Lombok. Oh, oke. Oh, dia di Dari Sumba. Sumbawanya. Sumbawa Barat. Pernah nggak ke Sumbawa? Sumbawa gue belum. Gua juga belum. Kalau ke Lombok gue udah. Gue juga ke Lombok udah pernah. Ke Lombok udah. Ya, emang jarang sih yang sampai ke Sumbawa, Cing. Iya nih. Tapi mutawif banyak dari Lombok. Dari Iya, Ya. NTB. NTB. NTB banyak. Oh.
Berarti besar sampai SMA di Saya di Sumbawa Barat saja. Sumbawa. Iya, nyantri di 6 tahun di pesantren Himatul Ummah, pesantren kecil aja di Sumbawa Di juga. Sumbawa. Nah, sebenarnya kita kan dulu ya masih zaman saya tuh masih terbelakang, Cing. Artinya sinyal handphone nggak ada Oh. dan lain sebagainya dulu. Waktu masih saya SD gitu. Iya. Jadi akses informasi keluar itu jarang. Tapi kok bahkan saya bisa ke Mesir itu juga kayak kejutan lah bagi masyarakat yang di sana gitu. Kok bisa tahu ada di sana gitu. Nah, kebetulan kiai saya, pimpinan Iya. pesantren Pesantren. itu dulunya sekolah di Lombok. Nah, kalau Lombok kan udah lumayan maju tuh. Iya. Dulu sekolah di Lombok, kemudian beliau lulus dan bisa sekolah di Mesir. Pulang beliau 4 tahun dari Mesir pulanglah ke Sumbawa Barat ke tempat bangun pesantren. Di sana kami dikenalkan, orang-orang kampung di sana itu kami dikenalkan tentang kehidupan luar lah. Termasuk diantaranya itu Mesir. Mesir, ya. Karena kami benar-benar akses keluar susah lah, Cik. Iya. Bukan karena belum ada komputer atau apa, tapi jaringan sinyal. Iya, Bahkan saya 2016 awal-awal di Mesir, orang tua saya kalau mau telepon ke rumah naik ke loteng gitu loh. Naik ke loteng. Sinyalnya nggak ada. Baru bisa nyambung Ya, sinyalnya. baru bisa nyambung. Handphonenya udah Di ada. sebagian tempat ya. Di handphonenya udah ada. Tapi Handphonenya ada. jaringannya nggak ada. Oh, karena Kampung saya namanya Seminar, Cing. Seminar. Ada sertifikatnya dong. coba cari seminar. Keluar dari Nggak mungkin kampung. Sumbawa Kayaknya. Barat. Ada pasti dong di Google. Seminar Salid, Seminar Nggak, Salid. search aja langsung. Seminar. Salid. Seminar. Tapi emang yang Tuh luar seminar salid paling atas tuh. West. Seminar, ya. What? Wait, Mana Nah, itu itu. ya? Oh, Batu Belum. Tilam Camping situ tuh ya. di- itu Batu Tilam itu nama ininya ya. Nama salah satu wisatanya. Sekarang sedang ongoing Cing untuk wisatanya. Kita belum dibuka, wisata Sumbawa Barat belum dibuka full lah sekarang. Berarti di situ tuh ya. Keluarga masih di situ. Keluarga masih di situ. Coba dadah biar kelihatan. Keluarganya, suruh keluarga suruh dadah ke atas. Itu air terjun pelepas aheng apa? Mana? Pelepas Abeng. Oh, aheng itu. Aheng ya, pelepas Aheng. Itu air terjun yang ada di sana sih. Nggak tahu juga saya. Berarti di sana wisatanya air terjun gitu-gitu atau apa? Pantai, air terjun lengkap, gunung. Pantai kemana? Pantai di mananya? Enggak di kampung saya. Iya. Oh ya, kampung saya air terjun. Air terjun. Sama gunung. Pegunungan. Gunung juga. Pegunungan. Ya. Oh iya. Masih di atas gunung gitu loh, Jing. Itu apa? Dingin berarti atau di kampungmu? Sebenarnya standar aja sih. Oh, nggak suasananya. panas, Kecuali dingin kita naik di ada kampung sebelah lah. Namanya itu Batu Melik. Konferensi namanya kan seminar. Oh iya, seminar Kampung konferensi. sebelah. Wow. Konferensi. Sama meeting. Batu Melik itu batu lah. Iya. Melik itu bercahaya. Nah, itu dia kayak di atas gunung gitu loh. Nah, di sana belum ada listrik itu tapi pakai tenaga surya. Wih, canggih dong. Ya ditaruh lah tenaga surya. Insomnia nggak? Surya insomnia. Insomnia. Surya insomnia. Nggak pakai. Itu tenggelam. Surya tenggelam. Ya. Berarti kiainya yang ngasih tahu nih ada kampus Mesir namanya. Mesir Al Azhar nih namanya. Beliau kalau saya bahasakan idola pertama dan sampai sekarang sih kiai sih karena Iya. karena beliau kayak yang menerankan gitu Buka loh. mata itu yang ya. buka mata kita. Kan kita taunya mentok kita bisa sekolah ya udahlah ke Mataram. Mataram itu kan Lombok. Iya. Nah, Itu udah paling oke lah ya, Itu gitu udah paling cita-cita gitu. Iya. Tiba-tiba kiai saya masih ingat di kelas 2 MTS Iya. Ada- MTS itu berarti setara SMP. SMP, oke. SMP ada wisuda teman-teman yang lulus kelas 3 MTS Iya. kelas 3 itu belum naik ke atas mimbar pakai peci Al Azhar. Kan kita ada peci Al Azhar, Cing. Oh. Itu jarang-jarang beliau pakai itu baru kali itu. Kemudian beliau sampaikan pidatonya, "Santri, tahu ini peci sebagai lambang apa?" katanya. Wah, kita kan nggak tahu kan. Terus bilang, "Ini adalah peci lambang kalau kita sebagai alumni Al Azhar Kairo Mesir," katanya. Nah, next. Apa itu semua Kairo kalian- pada gitu? Nggak kan? Padahal kan pada nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya, terus baru dari situlah kita mulai diperkenalkan dengan Al Azhar. Karena tidak serta-merta gitu loh, Cing. Beliau tidak serta-merta karena beliau bilang sih semuanya itu harus butuh proses, dibangun Iya, iya. dulu, dibangun. Nah, inilah Mindset. gunanya kenapa yang LPDP balik dong ke Indonesia ya. Kayak gini. Kayak gini. Kayak Pak Kiai. Pak Kiai. Jadi membuka mata yang lain. Yang membuka mata yang lain. Jadi tahu nih ada ini, ada ini. Tapi Pak Kiainya LPDP apa? Enggak dong, Al Azhar yang bisa udah. beasiswa nggak ada sendiri kayak beasiswa kayak sendiri. kayak ini kayak Pak Yai saya dapat beasiswa sekolahnya dan tempat tinggal juga di sana. Nah, Oh. kebetulan Yai saya juga aktivis waktu di Mesir, gubernur KMNTB-nya malah. Oh, jurusannya apa dulu Pak Kiainya? Akidah filsafat. Akidah filsafat. Tapi di sana itu nggak boleh pisah, Cing. Apanya? Nggak boleh filsafat doang. Kan kalau di UIN Syarif
ada filsafat doang gitu. Iya. Kalau di sana itu harus akidah filsafat. Supaya nggak kemana-mana gitu. Iya. Harus dikuatin akidahnya juga. Iya, akidahnya itu. Nah, karena kalau kata dosen filsafat kami sih, yang terlalu bebas itu bukanlah kebebasan gitu. Kalau memang terlalu lepas itu bukan kebebasan. ya bukanlah kebebasan gitu. Yang namanya bebas pastilah ada batasnya gitu. Iya, iya. Itu lebih kebablasan. Kebablasan. Bukan kebebasan. Bukan kebebasan. Itulah yang disebut kebablasan. Abdel 2000. Seperti apa sih? Apaan gini-gini, Man? Gini seperti. Oh, kebablasan maksudnya. Kebablasan naik HP. Kebablasan. Iya. Berarti waktu itu kalau di sana waktu saat sekolah internet susah segala macam, Pak Kiainya menjelaskannya gimana? Al-Azhar tuh gini. Ya, beliau jelaskan Cerita aja cerita gitu. saja. Oh. Kan kita memang kayak di pondok ini juga Cing, dulu sih di kampung saya, semoga sekarang udah lebih membaik gitu kan. Kita akses kitab ya, kitab kuning. Sangat susah sih di Sumbawa belum ada gitu. Karena nggak ada yang berani buka tokonya karena siapa sih pasarnya gitu. Jadi kami semua kitab-kitab kiai yang dibawa dari Mesir, yang tebal-tebal tafsir-tafsir itu, kami diminta fotokopi per 10 halaman, 20 halaman. Kami duduk ngaji di depan beliau. Ya. Karena di pesantren kan sekolah umum kami dari pagi sampai zuhur. Setelah zuhur itu udah pesantren semua tuh sampai malam sampai pagi lagi. Oh, sekolahnya sampai zuhur aja. Iya. Oh. Tapi kiai itu single fighter Cing di pesantren itu. Karena ya beliau sendirilah yang mengajarkan itu gitu di sana. Itu orang harus panggilan ya, maksudnya nggak, ya secara ekonomi pasti dia nggak dapetin banyak ya. Wah, itu susah juga Cing awal-awal Cing. Iya, benar. Boleh. Emang panggilan Hati, Iya, panggilan hati. Dia dari kampung itu juga. Beliau dari kampung itu juga. Itu yang sebenarnya yang menarik ya Cing ya, dari dakwah beliau sih Cing. Kampung kami kan kayak masih kampung ya dulu ya. Iya. Dulu masih kampung kayak masih mandi ke sungai. Iya. Mohon maaf kayak beberapa ibu-ibu atau masyarakat juga masih ya cuman ya pergi ke sungai Iya, gitu. iya. Dan jilbab muslim semua. Iya. Tapi kan jilbab masih kayak ya jarang-jarang lah yang Iya. pakai. Akhirnya Yai buat pesantren, cara dakwahnya itu menarik. Kami tidak perlu orang tua boleh setiap hari ke pesantren, setiap waktu makan. Boleh bawa makanan anaknya itu dari rumah ke pesantren. Dulu kita bingung kan kenapa, tapi dengan satu syarat kata Yai. Kalau yang perempuan masuk pesantren, minimal di depan gerbang itu pakai jilbabnya, Iya, masuk ngantar. masuk. Nanti kalau mau keluar, Buka aja nggak lagi, apa-apa. silakan. Itu kata Yai dulu itu, kita kaget juga kan. Tapi Masya Allah dampaknya mulai setahun 2 tahun orang-orang udah males pakai di depan gerbang kan, pakai aja dari rumah. Udah pakai dari rumah dan datang bolak-balik. Lama kelamaan udah malu kalau nggak pakai jilbab. Sampai sekarang alhamdulillah Masya Allah. Jadi banyak yang pakai jilbab. Mati itunya. Ya. Oh, Itu sih, caranya terus, ya. ya, itu. cara berdakwahnya. Ya akhirnya saya tanya ke Yai, kok kayak gitu kan? Kata Yai, kan Al-Quran ngajarin kita dakwah pelan-pelan katanya. Kayak ini kayak khomer Cing. Iya. Kan tidak langsung Allah Haram. bilang haram kan? Pertama nggak boleh sholat kalau lagi dalam keadaan mabok. Malah ada yang pertama nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. ya. Enggak, pertama dulu dijelaskan bahwa khomer itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Udah nih, kaum Arab udah oke. Kemudian tiba-tiba ada orang yang sholat subuh, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun nggak selesai-selesai. Ya. Kemudian Nabi bilang, yaudah kalau mau sholat jangan minum khomer katanya. Sayyidina Umar kayak bingung gitu. Gimana ini apa sih sebenarnya hukum khomer gitu? Sholat aja 5 waktu, belum sunnah-sunnahnya. Kapan dong kami minum katanya? Tanya ke Nabi. Ya udah kalau kayak gitu, akhirnya turunlah lagi firman Allah. Kalau tinggalkan khomer itu semua gitu. Karena mindset masyarakat sudah terbangun dari awal pelan-pelan, ketika Nabi mengatakan seperti itu ya udah diikutin. Semua khomernya di dalam sebuah riwayat dibuang ke depan rumahnya, dibuang semua. Cobalah saat itu Nabi langsung bilang haram, ya pasti diburu lah orang. Iya. Itu alasannya saya tanya ke Yai, kenapa Yai nggak langsung aja semua? Nyuruh pakai jilbab semua gitu. Atau nyuruh semua ninggalin apalah. Iya. Ya kalau kayak gitu, wah habis lah. Saya gitu kan dibenci masyarakat. Kalau saya sudah dibenci masyarakat, ditinggalkan masyarakat, siapa yang berdakwah? Iya, udah nggak didengerin berarti dakwahnya. Oh. Gaya beliau seperti itu. Keren ya? Keren. Umur berapa Pak Kiainya sekarang? 40-an Masih ke muda. 50-an. Masih di sana Beliau juga? muda. Muda ya? Karena lulus S1 langsung pulang. Oh. Masih di sana sekarang? Sekarang masih di sana. Titip salam juga ke Cing Abdel dan Cing Mas. Saya izin. Soalnya dari keluarga kayak nyerahin gitu loh ke Kiai Cing. Jadi saya dibawa.
Udah terserah sekolah urusan kiai gitu. Biar kami yang biayain aja katanya. Kiai apa namanya? Kiai Samsul Ismail. Pak Samsul. Yai Samsul. Keren. Mantap. Luar biasa. Iya. Bisa ngenalin jadi tahu Iya. mau sekolah. Jadi apa cita-citanya tinggi jadinya ya. Iya. Nah, lo selesai bakal balik lagi ke ini. Sebenarnya saya selesai S1 kemarin mau balik, Cing, tapi kata Yai belum selesai. Wih. Kamu harus bereskan semua katanya. Berarti S2 lagi. S2 S3. Itu tes lagi tuh ya? Kemarin S2. Apa S3 juga lo pengen? Kata Yai sih sampai S3 saya ngikut aja, Cing. Apa kata Yai? Sebenarnya kan saya lulus SMA, kebetulan ketertarikan saya lebih ke matematika, Cing ya. Ya. Kok saya ada dapat orang tertarik matematik sih? saya Kok ada dapat sih orang nggak beasiswa tertarik? matematika di UMJ, UMJ itu mana? Universitas Muhammadiyah Jogja. Jogja. Muhammadiyah Jogja. Ya. Dapat tuh letternya. Terus Ya. saya bawa ke Kiai, disobek di depan saya, Cing. Sobek ditulis kamu ke Mesir. Tapi sobeknya suara doang. Nah, tulis gitu? di sana ya. Orang besok mau ujian nasional saya disuruh baca persiapan ujian. Tapi saya terima-terima aja sih, Cing. Di angkatan Mas Rifki ada berapa yang akhirnya ke Mesir? 2. 2 orang aja. Sekarang udah 8 di sana semua. Oh, Karena Yai waktu saya cuma 2. Oh. Setiap tahunnya 2 sekarang udah 8 orang. Yai bilang, Yai sih nggak muluk-muluk, Mas. Cuman ya yang mampunya berapa orang udah dikirim gitu. Oh. Berarti dari pesantren itu baru angkatan Mas Rifki yang ke Yang pertama apa, sebelumnya udah ada? 2016. Belum. Yang mulai dicoba 2014. Tapi kan kita jauh sekali lagi, nggak dapat link, Iya, iya. nggak dapat informasi lebih. Mentok nyampe Jakarta teman-teman, sudah kelewatan ujian. Iya. Akhirnya masuk Win Syarif Hidayatullah. Iya. Senior saya 2015 ada lagi yang coba, mentok, master. Baru 2016 karena kita coba terus, kita berbagi informasi terus karena susah, Cing ya. Iya. Teman-teman dari Jakarta ngirim informasi. Oh ya kalau kamu ke Mesir bulan ini, ini. Akhirnya Yai ketemulah sama temannya. Akhirnya itulah yang mengantarkan kami berdua Tesnya di UIN Syarif Hidayatullah. di sini di Ciputat. Ya, tesnya di situ. Yang ikut tes dua-duanya lulus. Alhamdulillah. Apaan yang dites? Bahasa Arab. Bahasa Arab listening, kalau istilahnya kan listening, writing, reading. Oh, terutama bahasanya ya. Kemudian kitabah itu kayak writing itu. Jadi memang udah harus bisa bahasa Arab yang ke sana. Karena ada beberapa universitas yang kasih kesempatan belajar bahasa dulu. Kalau di sana enggak? Dasar saja, Cing. Bisa dasar karena di sana akan ada sekolah bahasa lagi namanya Darul Lughah. Sekolah bahasa. Untuk S1 tuh ada sekolah bahasa lagi. Iya, sebelum masuk S1 harus sekolah bahasa. Kayak apa? Preparation class Iya, gitu ya. iya, iya, iya. Berapa lama? Sebenarnya 9 bulan sih, tapi tergantung levelnya nanti dites dulu di sana. Oh, udah sampai sejauh mana bahasa Iya, Arabnya? saya kemarin sih cuman 6 bulan lah. Berarti udah dasarnya udah kuat. Bahasa Arabnya. Iya, dari Bahasa pesantren. Arab Saudi sama Mesir sama gak sih? Beda. Bahasa Arab sama semua, tapi ada istilah slangnya, amiyahnya. Oh iya, Gitu. iya, iya. Amiyah itu Amiyah. slangnya. Amiyah Mesir sama Arab Saudi beda. Misalkan sederhana, kalau Mesir tanya kabar, amili gitu. Kalau bahasa Arab biasanya kan kayak fahaluk. Kalau Mesirnya amili. Apa Itu kabar? tanya kabar. Oh Iya. ya. Tapi kalau ditanya Kaifaluk juga ngerti Mesir? Ngerti. Oh. Tapi kayak lucu gitu loh, Cing, kalau kita bahasa resmi di depan orang-orang Mesir kayak, ih kok bahasa formal gitu gitu. Oh, iya. Berarti kalau yang tadi bahasa Arab bisa ngerti. Oke, kita putar coba deh. Apa Ini ini? artinya apa nih? Ada orang delegasi yang komentarin berita, dia selalu pakai bahasa Arab. Mana yang tadi? Kayaknya Mas Isir deh, itu anak Mesir deh. Iya, anak Mesir kan? Anak Mesir, lihat dari background kitabnya itu Kan anak Mesir, kan? Iya. Saya tonton kemarin soalnya. Mana coba Rahman? Dion apa Rama nih? Oh, dari Dion. Dari Dion. Lama gerakin Yon. Ya. Yon gerakin Yon. Masih sir. Kaget lu ya? Bukan ini. Tapi yang pasti ya bagian ini dicepetin aja. Bisa nggak dicepetin? Coba. Habis Ada speakernya ya? Kayaknya saya kenal dari itu. teman-temannya pasti. Teman-teman di sana. Sekian video saya. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أيها الحضور أن من أفعال أهل السياسة أنهم يفعلون السراب فالسراب حينما تمشي في الصحراء Pause. Apa Ini katanya? bicara tentang apa, Cing? Karena bahasa Arab itu harus kita tahu konteksnya. Ini bicara tentang Menteri Sosial. Menteri Sosial yang Sujud. Bu Risma. Dia bilang apa? Coba ulang sekali lagi. Oh, harus tahu konteksnya dulu ya. Ada siasa politik tuh, siasa. Diputar sampai nanti saya bilang stop aja. Soalnya tadi belum selesai kalimatnya. Oke. Belum diputar. Video saya. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أيها الحضور
أن من أفعال أهل السياسة أنهم يفعلون السراب فالسراب حينما تمشي في الصحراء تجد من بعيدها الماء ومن قريبها صحراء بيضاء لا أصل له ولا حاصل فنحن كشباب الوطن نقول لكم يا أهل المناسك يا أهل السياسة نقول لكم أوفوا بالعهد فإن كلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ya, cukup. Cukup. Yaitu dia bicara tentang kalau semua ahli siasa itu ahli Politik. orang berpolitik gitu kan. Orang berpolitik itu pada dasarnya kita menjadi pelayan saja, pelayan yang membawa air lah, yang membawa air untuk orang. Andai kata di tengah Sahara kalau ada orang kehausan ya kita kasih gitu. Maka pokoknya semua orang yang berkepentingan di politik itu seharusnya mereka itu bertanggung jawab atas semua hal yang dia bawahi itu kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Benar kan gue bilang kemarin? Benar. Iya. Iya. Gue kira dia bercanda nih orang. Bener ya? Benar. Bener. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Itu hadis. Itu hadis. Itu hadis kan? Iya. Ya. Sahih. Sahih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pemimpin diminta Pertanggungjawaban. Kita semua ini adalah pemimpin. Iya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Panjang itu hadisnya. Lupa juga saya bahasa Arabnya. Iya. Emang hadis itu ada yang doif, ada yang sahih, ada Hasan. yang maudud. Hasan. Hasan apa? Sahih, hasan, dhaif. Oke. gitu. Maudud apa maudud? Mardud. 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 Mardud itu palsu, tertolak. Oke. Doif bukan palsu. Dhaif dia hanya lemah saja, belum masuk ke palsu. Oh, lemah. Tapi kalau diteliti bisa jadi nanti dia itu yang dhaif ini, Cing. Kalau diteliti, kalau memang dia apa nanti di rawi-rawinya di orang-orangnya itu banyak yang bohong atau apa, bisa jadi kemungkinan jatuh ke mardud. Palsu. Tapi dhaif nih kalau diteliti dan ada yang menguatkan, Ya. ada hadis yang serupa atau semakna serupa datang, dia bisa jadi dan banyak bisa jadi naik ke hasan. Hasan baik. Hasan itu 80% lah. Kalau sahih kan 100%. Iya. Hasan ya di bawahnya lah. 90-80% ke bawah gitu. Ini kan 50% nih dhaif nih. Iya. Ke bawah, 50% ke bawah gitu. Ada nggak yang jadi sahih? Dari dhaif ke sahih ada. Itu guru kami Profesor Ahmad Ma'bad menjelaskan bahwa sebagian hadis dhaif bisa langsung loncat menjadi sahih kalau didukung oleh hadis sahih. Kalau ada hadis sahih yang mendukung itu, baik itu dari segi makna atau apa. Jangan minta saya datangkan contoh, Cing, lupa saya. Iya, enggak. Iya. Saya takut aja jaga-jaga. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Tenang. Misalkan Oh, dibaca Nanti anak-anak pada bilang udah lupa materinya. Oh, jadi bisa dari doif langsung loncat ke sahih. Tergantung ininya. Iya. Dulu sih memang kalau kita belajar dasar ilmu hadis, sahih doif naik ke hasan, hasan naik ke sahih bertangga gitu. Nah, setelah di kelasnya profesor itu di tingkat-tingkat akhir lah, saya sih mungkin yang baru tahu ya. Oh, ternyata kalau doif setelah didukung oleh hadis sahih bisa naik ke sahih. Kebersihan sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman kan sering tuh. Ya, itu hadis. Ya, itu qaul ulama lah. Bukan hadis. Ya, bukan. An-nazafatu. Coba cek, kebersihan sebagian dari iman apakah ada hadis, nanti dijelaskan juga di situ. Oh, itu hanya perkataan ulama. Iya. Tapi kata orang kan perkataan ini, nah ada yang mengatakan itu kan, itu al-wudu itu. Bersuci itu merupakan bagian dari iman. Iman. Nah itu kan nanti tarikannya kan berdasarkan di atas ya, di atas. Biasanya Atas cara mana? mengambil hadis Gerakin. kayak gitu, Jeng. Rasulullah ini sabda Rasul nih yang jelas nih di riwayat Tirmidzi. Al-wudu syatrul iman. Oke. Wudu. Nah, nanti biasanya ditarik dari situ, Jeng. Turunlah kaul-kaul ulama istilahnya. Oh, karena bersuci itu akhirnya menyebabkan bersih, maka bersih itu sebagian dari iman. Oh, Kayak gitu. tapi kata-kata kebersihan sebagian dari iman bukan kata-kata Rasul. Tidak ada konteksnya sih yang setahu saya, Cing, sejauh yang saya tahu itu ada dari Rasul. Tapi ya ada yang mengatakan itu hadis, tapi saya nggak teliti lebih mendalam apakah itu ada, karena kami di hadis harus kayak gitu istilahnya, Cing. Soalnya kita ini ada satu kata, kita harus cek dulu, ada kutubut tis'ah namanya, Cing. Ada 9 kitab hadis yang menjadi umdah, yang menjadi pokok. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang terkenal kan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Baihaqi, Sunan Ahmad, itu ada 9 pokoknya yang jadi pokok. Nah,
kata-kata ini ada di kitab mana dulu, kita harus cari. Oh. Dan pasti ada tuh. Kalau nggak ada, itu yang kita teliti dia. Tarik hadis itu, cek satu orang, per orangnya dicek. Misalkan ada 10-20 orang dicek per satu. Kalau sahabat sudah semua dipercaya. Setelah sahabat tabi'in itu dicek. Dia pernah berbohong nggak? Dia ini dicek satu-satu. Ada kitabnya namanya Siyar min A'lamin Nubala. Itu kayak biografi semua periwayat hadis. Ada tuh. Ada banyak berapa jilid gitu. Dan ada kitab-kitab yang lain juga. Kalau kita tidak temukan di sini, maka kita stopkan dulu penelitian hadis ini, kita tahan. Nanti mungkin ada semakna serupa yang datang atau ada kaul-kaul yang lain yang menjelaskan orang ini siapa. Karena kalau enggak, kita enggak berani bilang itu hadis. Iya, nggak jelas nih asal usulnya berarti ya. Taunya ada perawi yang tukang bohong. Karena ada tadi kitab biografinya. Ada daftar orang yang suka bohong. Ya, ini bohongnya nanti dia dijelaskan ya. Dia pernah berbohong. Bahkan detail, Cing. Dia pernah mau ngasih makanan kuda, tapi ditarik lagi. Itu nggak mau diambil hadis dari orang seperti itu. Makanya hadis dari orang memancing itu nggak diambil. Karena kan itu mempermainkan binatang kan. Ya, itu istilah-istilah perlengkapannya aja. Ada kitabnya semua ya. Jadi ketahuan dia pernah ngapain aja. Ya, biografinya. Kalau makanya jejak digital lah. Iya. Tapi jejaknya di kitab gitu. Tidak, makanya kita bisa membanggakan Islam. Kenapa? Karena tidak ada agama yang menjaga sedemikian rupa perkataan Nabi itu seperti Islam. Bahkan Nabi itu kan ada kitabnya namanya Syama'il Muhammadiyah, Cing. Itu menggambarkan benar-benar detail Nabi. Dari bentuk matanya, tubuhnya, semua detail. Tapi kita memang nggak boleh menggambar. Iya, tapi cuma digambarkan dengan diceritakan. Detail. Tidak ada agama yang menggambarkan nabinya sedetail Muhammad. Kayak gimana sih yang setahu lo? Beliau itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Spesialnya beliau kalau berjalan dengan orang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Tapi berjalan dengan orang pendek itu tidak merasa pendek. Itu Nabi itu. Kemudian beliau bidang dadanya. Kemudian kalau berjalan beliau agak maju sedikit, kayak gagah lah, tapi condong bukan depan. Yang santai, agak condong gimana ya, kayak orang yang keren gitu jalannya gitu. Kemudian kalau wajahnya banyak riwayat yang mengatakan seperti qamar, seperti bulan yang bercahaya. Kemudian matanya, alisnya dijelaskan semua, Cing lah pokoknya gitu. Bahkan sampai ubannya, semoga saya nggak salah, ubannya itu kira-kira cuma 6 atau 7 lah. Sedetail itu dijelasin. Sedetail itu sampai ubannya meninggal dunia itu ada berapa. Wow. Itu kitabnya Syama'il Muhammadiyah, Cing. Itu dipelajari juga? Ya, itu kami baca di luar kampus. Oh, bukan bagian dari pelajaran gitu atau? Ya, tapi ada disinggung-singgung di diktat kuliah. Jadi kami itu punya diktat gitu loh, Cing, 300 halaman. Nanti itu yang diteskan. Itu spesialnya Al-Azhar. Nanti dites nih. Ternyata yang keluar misalkan hadis ini ada di halaman berapa sih? Buset, pakai halaman yang ditanya. Atau dari 300 itu. Ini qaul siapa sih gitu. Kadang ada dosen-dosen yang kayak gitu. Ini qaul siapa? Bahkan pernah ini juga sempat viral lah di teman-teman. Ada sahabat kamu yang bertanya tentang ini. Siapakah dia? Pertanyaan di ujian. Di ujian. Kok sahabat kamu? Ya, sahabat di kelas. Itu untuk menguji apakah dia sering masuk kelas atau enggak. Kan enggak yang saya bilang tadi. Jadi di sana nggak usah masuk kelas lah. Nggak ada absen. Jadi boleh lo nggak masuk. Terus? Ya udah jalan aja. Yang penting lo ujian bisa gitu. Tapi banyak, Mas Gilang, banyak belajar di luar kampus, memang banyak. Dari pagi sampai pagi belajar, Cing, nggak berhenti. Dan itu bibalas gratis. Oh, ada terus bisa ikutan. Dan yang ngajar itu profesor, Mas Gilang. Di luar kampus. Di luar kampus dia yang mengajar profesor juga. Itu spesialnya Al-Azhar, Cing. Belajarin apa yang diajaran di kampus? Pengembangan. Kadang kami mengambil pengembangan. Seperti saya hadis, kalau di kampus kan ada diktatnya, kan nggak bisa semua kita baca di kampus kan. Iya. Nah, disitulah kita baca semua. Lebih detail lagi gitu. Gak usah masuk lah kita ke karena dosennya juga nggak akan ngabsen gitu. Nggak akan ngabsen. Yang penting lu ujian bisa gitu. Makanya banyak yang pergi ke Mekah, nyambi lah, jadi mutawif. Oh, iya. Ntar situ. Dia pulang ujian gitu. Iya. Pernah jadi mutawif juga? Iya, pernah. Saya 2018 umroh pertama nggak mutawif sih. Baru 2022 kan ada jamaah haji Indonesia reguler. Itu kan ada utusan kayak dari Timur Tengah gitu loh, Cing. Kayak ada utusan dari Timur Tengah. Nah, kami utusan dari Mesir, ada 66 orang. Alhamdulillah termasuk di antara itu gitu. Karena aktif di organisasi kan. Sekaligus berhaji? Sekaligus berhaji.
kami petugas yang belum haji nanti ketika di haji akbar, ketika di hajinya Arafah, Musdalifah, Mina, kami nggak Nggak ada bertugas, tugas. ya. Kami disuruh berhaji. Petugas yang sudah berhaji Baru baru melayani. bertugas, gantian. Soalnya pekerjaan di Arafah, Musdalifah, Mina nggak banyak seperti di luar itu gitu. Iya. Kan intinya haji di situ aja kan, Cing. Diem doang lagi. Al-Hajjul Arafah kan. Iya. Arafah. Ya Tanggal udah diem doang udah ya. Ya sediam 9, 10, 11, 12, 13. Haji umroh itu nggak ada bacaannya lah. Nggak ada apanya? Nggak ada bacaannya. Nggak ada bacaan khusus. Khusus. Iya juga ya. Jadi lo itu ibadah fisik memang udah. Lo ada di situ aja pada saat itu. Iya, Lo muterin 7 kali Ka'bah ya udah lo tahu. Lo bolak-balik ya itulah sa'i. Iya. Lo ada di Arafah pada saat itu ya itulah haji. Udah nggak ada bacanya kan? Ya. Cuman mungkin ada nih daripada lo diem muter dikasih lah Doa. doa. Gitu. Tapi biasanya kalau saya bimbing jamaah gitu, Cing ya. Saya kasih pilihan dulu. Apakah saya mau bimbing doa yang ada di buku atau kita doa masing-masing. Nanti saya tetap bimbing gitu. Biasanya kalau saya sama jamaah saya di putaran pertama tawaf, kita khususkan untuk ibu gitu. Ya, Semua doa yang kita mau inginkan berikan ke ibu. Oke. Sampai nanti di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kan itu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kenapa, Cing? Kita harus baca itu di situ, Cing. Nah, gue nggak tahu. Karena sedikit izin menjelaskan. Karena semua doa itu adalah keinginan, Cing. Ya. Kata Allah, minta apa yang kamu inginkan. Tetapi yang dikabulkan Allah itu apa yang kita butuhkan. Maka di akhir kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah aku kebaikan menurutmu. Ya. Kebaikannya seperti apa di dunia dan akhirat. Tapi kebaikan menurut Allah gitu. Iya. Ya, ya. Makanya Kita sering butuh, sering kita bilang ada yang putus asa, dah saya sudah berdoa banyak nih kok nggak dikabul-kabulin gitu kan. Ya dikabulin sama Allah, yang kamu butuhkan saja. Gitu. Nggak sadar dia. Iya. Kalau dikabulin sebenarnya. Kayak kita minta 5 juta dikasih 2 juta, 2 juta aja kamu butuh gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Ya. Sebenarnya kita berjalan sehari-hari itu adalah dikabulkannya doa kita, Lang. Ya segitu loh butuhnya gitu. Iya, iya, iya. Belum bisa ditambahin ini itu gitu. Iya, emang belum siap. Belum untuk siap dapat. aja gitu. Nah, tapi kan itu bid'ah nggak itu namanya kalau menurut lo? Kalau memang tidak bid'ah harus kita tarik dulu penjelasannya, kayaknya panjang ya. Bid'ah semua yang kita lakukan baru ini bid'ah. dalam Kan beribadah. bid'ah itu hal yang baru kan? Iya, iya. Nah, Maksudnya- bid'ah kan ada, kalau dari yang kami pelajari banyaklah pendapat ulama lah tentang bid'ah gitu. Ada bid'ah yang sudah secara mutlak itu ya dilarang misalnya. Iya. Tapi bid'ah yang kami ambil dari guru-guru kami ada 2 kan, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Kan banyak yang bilang udah bid'ah ya bid'ah aja nggak ada yang Oke, hasanah, kalau nggak kita ada yang mau gitu. kalau kita mau tarik ke situ, aduh 1 semester itu. Kalau kita mau tarik ke situ karena Habis setiap Jumat gue dengar bid'ah itu. kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu setiap Jumat tahu kita dengar gitu. Ya, tapi penjelasan tentang bid'ah itu panjang di kitab-kitab para ulama dan semuanya kan menyungsung ataupun bukan membanggakan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Di dalam Islam fair, Cing. Selama kamu punya dalil, silakan berdalil gitu. Tetapi satu yang tidak boleh, Cing. Tidak boleh menyalahkan. Oh, saya yang paling benar nih. Kamu salah. Oh, itu nggak boleh. Karena di dalam Al-Qur'an kan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran kan. Nah, ini bedanya orang yang kuliah di Mesir sama kuliah yang di beberapa negara Arab. Pasti jawabannya beda. Oh gitu ya. Mesir itu lebih moderat lah ya. Ya. Dalam berislam itu lebih moderat. Oh. Kalau kita nanya sama mahasiswa yang di negara-negara yang lain, jawabannya pasti beda. Ada yang bilang udah nggak boleh. Iya, iya. Dulu ada nggak Rasul begitu nggak? Nggak, ya udah lo nggak usah. Gitu. Nggak usah Karena Iya, nggak usah dicari-cari. tadi kalau saya jelaskan lebih jauh ya, nanti akan ribut juga di komen atau apa kan, Iya, males juga kan. iya. Kan Intinya nggak apa-apa, kan lo yang diributin. ya makanya. Jadi nggak mau repot, Cing, karena itu perdebatan yang kayak setiap Nggak ada saat ujungnya, loh, nggak ada nggak ada ujungnya. ujungnya. Nggak ada ujungnya. Padahal sederhana loh. Kata Islam, kalau kamu mau beribadah, kalau kamu mau beribadahlah sesuai yang apa kamu pahami saja dulu gitu. Ada sahabat yang datang ke Nabi, ya Rasul, apa nih yang harus saya lakukan supaya saya cuman sholat aja 5 waktu, yang lain nggak ada yang saya lakukan, cukup katanya, masuk surga kamu katanya. Karena itu aja kemampuannya kan. Karena yang paham, yang dipahami aja. Iya, karena Rasul itu berbicara kepada orang sesuai dengan akal orang itu gitu. Coba lihat, pertanyaan sama, jawaban berbeda. Ada satu orang datang ke Rasul, amalan paling baik apa? Jihad, kata Rasul. Orang kedua datang, amalan paling baik apa? Sholat tepat waktu.
Orang ketiga datang, amalan paling baik apa ya Rasul? Berbakti kepada orang tua. Pertanyaan sama, Jawaban tapi beda. jawaban berbeda. Orientalis menuduh Rasul tidak konsisten dalam jawaban. Tetapi kalau ditarik, Rasul itu menjawab sesuai kebutuhan orang itu gitu. Kenapa orang pertama dibilang jihad? Karena dia itu kalau ada seruan jihad jarang keluar. Maka ibadah paling utama dia jihad. Kenapa yang kedua ini bilang sholat tepat waktu? Karena sering. Kalau azan masih santai-santai bahkan kelewatan lalai. Maka sholat tepat waktu. Ada satu lagi nggak peduli sama orang tuanya. Maka disuruh. Itu Rasul. Nah kami itu mempelajari juga tuh Cing. Bagaimana mendifa anis sunnah. Difa itu menjaga sunnah. Dari cacian, makian atau tuduhan-tuduhan dari orientalis. Apalah istilahnya. Iya. Kayak gitu sih. Dia berbakat nih jadi dai nih. Oh enggak Cing. Saya Jelasinnya enak. Iya, kalau kata gue ya berbakat. Ya. Ke Mesir dia lagi buat dai internasional tuh sama atas Mesir. Kemarin kemarin lagi ke kedutaan Mesir. Ya. Ngapain? Kedutaan Mesir di sini, Iya. di Jakarta. Ya kemarin buat kesepakatan untuk mengadakan pelatihan dai internasional. Tapi mau saya pusatkan di daerah saya di Sumbawa. Karena kan belum dijama oleh banyak orang ya. Jadi saya minta boleh nggak ke Sumbawa gitu. Biar masyarakat di sana kenal gitu. Meskipun akan agak aneh. Belum di sini. Lo pakai ini mana lo? Sumba. Iya, Pakai belum Mesir. ke-update. Mesir. Iya. Terus ya beliau iakan lah insya Allah dalam bulan 3 nih Cing lah. Kalau nggak ada halangan. Pelatihan dai internasional. Internasional kerjasama sama Al-Azhar Mesir dan disponsori oleh, bukan sponsori sih, lewat jalurnya kedutaan Mesir. Kemarin dari sana saya Jadi gimana dai internasional tuh? Pakai bahasa Inggris? Atau Bahasa Arab. Bahasa Arab. dai-dai yang ada di Sumbawa Dilatih bahasa atau Arab. di NTB itu dikumpulkan, dilatih oleh mereka bagaimana cara berdakwah yang benar gitu. Nah, nanti pematerinya dari Mesir, nanti kita terjemahkan. Pesertanya dai. Yang di sana harus yang di sana. Sumbawa. Bukan pelatihan untuk menjadi dai, tapi melatih dai. Iya, melatih dai. Oh, Yang udah jadi dai. Iya, konsepnya utamanya dari Mesir, dari kedutaannya mau kayak seperti itu gitu. Itu dapat info dari mana? Atau lo yang mengajukan? Tahu ada Pelatihan. program ini gitu? Dari teman ke teman sih Cing. Kebetulan salah satu teman di sana, ada teman di sana senior saya gitu yang sambilan lah kerja di kedutaan Mesir gitu. Kalau ada tamu dari Mesir datang, dia di sini yang nyambut dan bawa gitu. Ada juga kayak gitu. Karena kan kalau syekh kami datang, syekh kami datang ke sini kan biasanya ada yang nemenin tuh. Iya. Nah, dari kedutaan ada pasti. Nah, dan bawa satu orang dari Indonesia sebagai penerjemah. Kayak kemarin yang datang Syekh Usama Al-Azhari, beliau penasihat presiden. Makanya langsung semua jadwalnya diambil oleh kedutaan kan. Kalau penasihat presiden, Syekh Usama Al-Azhari namanya. Beliau ulama muda Mesir, tapi penasihat presiden. Al-Azhar tuh katanya lebih kaya dari Mesir. Kalau ini kayaknya tuh dari mana Al-Azhar? Wakaf. Mereka kekuatan wakafnya Jadi besar. kampus lebih kaya dari negaranya. Ya seperti itulah kalau kita bisa bawa istilahnya ya. Iya. Itu sudah kayak terkenal lah di sana ya, ucapan-ucapan kita gitu kan. Tapi sudah pernah ngecek nggak langsung data-datanya? Enggak sih, nggak pernah ngecek. Tapi kan kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Al-Azhar itu swasta. Swasta. Dan dia nggak mau negeri sih, lebih tepatnya. Soalnya mereka masih mempertahankan kultur-kultur klasiknya. Besar banget kampusnya berarti. Enggak, sebenarnya ya. Makanya kalau diwajibkan semuanya kuliah nggak ada tempat. Oh, nggak wajib kuliah karena nggak ada tempat. Nggak ada tempat kan dia punya banyak lahan Besar. wakaf. Seperti itulah Al-Azhar, Cing. Coba lah. Tapi di Kairo ada kampus lain nggak? Universitas Kairo itu bagus. Kairo University itu setara UI di sini. Itu negeri berarti ya? Negeri. Oh. Banyak sih kampus-kampus yang lain, Ain Shams di Mesir. Oh. Iya. Kan kita dengarnya Al-Azhar aja. Al-Azhar Kalau aja. di Kairo- Emang secara ranking Al-Azhar nomor 1? Enggak, Cing. Jauh juga sebenarnya. Tapi kan dikenal aja. Kayak Pak Soekarno ke sana, ini sejarah sih. Sempat presiden lupa lagi presidennya Mesir pada saat itu ingin menutup Al-Azhar lah istilahnya. Kemudian Soekarno bilang, kami tahu Mesir, kami nggak tahu Mesir, yang kami tahu itu Al-Azhar katanya. Iya. Makanya kamu menutup Al-Azhar seperti kamu menutup Nil lah. Peradaban ya. Dia menurut Kalau Sungai Nil gitu ya. Sungai Nil, kan Nil yang menghidupkan Mesir, nggak ada Nil mati Mesir. Iya. Oh. Tapi kaya. Al-Azhar kaya, Cing. Biasa bayar-bayarin mahasiswa. Bayar-bayarin kami, Cing, Iya, ribuan. maksudnya Iya. kenapa mau ditutup? Nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Udah jamnya. Udah malam. Kayak memberi fatwa gitu. Yang otoritasnya tuh Al-Azhar.
Atau otoritas apa namanya yang non formalnya Al Azhar? Kalau fatwa-fatwa gitu. Ya, di sana itu ada Darul Ifta. Sebenarnya syekh-syekhnya dari Al Azhar juga. Sebagian besar ya, Darul Ifta namanya. Darul Ifta Al Misriyah. Saya mau bilang seperti MUI, ya boleh lah. Ya, tapi di sana lebih aktif. Maaf, bukan di sini nggak aktif. Maksudnya di sana, bukan maaf. Itu. Tenang. Gak apa-apa. Di sana Ntar kan kayak dibully lo doang ya. Darul Ifta di sana, Cing, kayak rumah sakit. Maksudnya? Ramai orang datang untuk berkonsultasi masalah agamanya, masalah perceraian semuanya. Karena mereka orang Mesir itu emang kayak udah patuh gitu loh, Cing. Apa kata syekhnya, apa kata gimana Jadi sih? nanya dulu nih. Nanya dulu. Misalnya mau ngapain, nanya boleh gak nih? Rame, Cing. Saya pernah ke sana, ke Darul Ifta itu. Cerai? Eh? Mau cerai? Enggak. Oh, bukan. Ketemu guru di sana. Oh, ketemu guru, oke. Ketemu Kayak guru. isinya orang pada mengadu, nanya-nanya. Mengadu kayak rumah sakit loh, Mas Gilbas. Iya. Kayak ada Loket-loket. antrian. Ada poli-polinya gitu. Poli pernikahan, poli ini gitu. Ada tanah ya, kayak gitu-gitulah. Ada tanah. Tapi sebenarnya dibuka aja untuk semua gitu. Iya, Bebas bertanya. Oh gitu. Dan mereka ngantor kayak setiap orang terima pasien lah. Iya. Di sana ada yang curhat, sering saya temuin ada yang nangis atau apa, dicurhat sama syekhnya, sama guru-gurunya di sana, sama mufti lah di sana. Mufti ya namanya. Kalau Grand Syekh Al Azhar itu apa? Itu Imamul Akbar lah, istilahnya imam besar Al Azhar, pimpinan besar Al Azhar. Dia kan kalau kunjungan ke negara yang nemuin beliau kan pimpinan negara langsung. Iya. Ya. Karena memang sepower itu. Berarti kayak rektor, bukan? Di atas rektor, dia yang punya institusi Al Azhar. Oh, kayak yayasan. Al Azhar punya rumah sakit juga. Iya. Al Azhar semua punya Al Azhar. Imam besar itu sering dengar kan, Imam besar Imam Al Azhar. Imamul Akbar Ini Al Azhar. datang nih Imam besar Al Azhar gitu. Dan tadi yang kita garis bawahi yang Cing bilang moderat gitu loh. Kan di Masjid Al Azhar kami terbuka untuk siapa saja. Bahkan terakhir Pangeran Inggris kan datang ke Mesir, dibawa aja ke Masjid Al Azhar, dialog di sana sama Grand Syekh, sama Syekhul Azhar. Menarik ya, luar biasa Al Azhar. Tapi di dunia Islam Mesir itu termasuk ya tadi ya kiblat ilmu di Kiblat ilmu. Mesir. Tapi kalau gaya hidup sih jangan terbayang seperti Mekah Madinah sih, Cing. Lebih bebas. Karena kan mereka ala Western gitu, Eropa. Nggak ada jilbab, nggak wajib juga. Nggak diwajibkan. Ya biasa saja sih, kayak Indonesia pada umumnya. Di Kairo nih. Di Mesir. Di Mesirnya. Seluruhnya Mesir. Iya. Yang pakai jilbab ada, yang nggak ada. Biasa aja. Gimana sih suasana hidup di sana di Kairo? Tinggalnya di apa? Di asrama atau apa? Bukan di asrama, kayak kalau kami sebutnya sih shako ya. Shako boleh dibilang flat, boleh dibilang apartemen sederhana gitu-gitu. Iya, Rumah susun lah gitu ya. Bukan apartemen, Cing. Iya. Itu di luar kampus kan ya? Di luar kampus. Satu rumah isi 3 kamar biasanya kan. 3 kamar nanti diisi 9 orang, 10 orang. Oh, satu kamar bertiga gitu Iya. berdua. Oh. Tergantung besar rumahnya. Dari kampus jauh? Sekarang sudah, dulu zaman-zaman kayak saya lumayan jauh, harus naik bus sekitar setengah jaman lah. Sekarang udah pada pindah tuh, teman-teman ke dekat-dekat kampus sudah mulai dibuka perubahan dekat sana. Oh, jadi jalan kaki? Jalan kaki aja. Kampus. Tapi kalau sehari-hari komuter pakai apa? Pakai itu kendaraan umum. Oh, bis gitu? Ya, jarang sih yang bahkan mungkin bisa dihitung jari yang punya kendaraan sendiri. Karena ngapain? Karena bis semua akses ada. Oh. Di sana spesialnya Mesir juga peduli gitu akan kendaraan-kendaraan umum gitu. Iya. Suka mereka. Dia kendaraan. Oh, wah. Wah, nggak kayak di sini. Di sana lebih suka masjid apa lebih suka kendaraan umum? Wah, itu ada Ridwan Kamil dong. Ya Iya, kayak iya. gitulah. Ini nih, kayak gitu. Oh, flat-flat Pesan gitu kami ya? Flat, ya. Transportasi umumnya apa di sana? Bis? Bus. Kereta nggak? Ada. Oh, ada juga? Ya, tapi antar kota. Dulu ada dalam kota tapi udah nggak ada sekarang. Sekarang antar kota aja. Dalam kota bis pokoknya? Dalam kota bus. Oh. Ininya gimana? Cuaca? Dia sepanjang ini tahun apa? panas banget, dingin banget. Oh. Tapi nggak sampai salju. Oh. Musimnya berarti Dua itu. dua. Panas Jadi ada dingin. musim panas terus nih. Iya. Sampai malam panas juga. Iya. Sampai malam. Kalau panas. dingin banget. ya. Angin berarti ya. Angin itu yang kita hindari angin sih, karena biasanya badai debu. Itu yang kayak gempa, Cing, kalau badai debu. Yang badai kayak gitu. pasir itu bukan? Kita nggak pernah lihat langsung, ya kayak pasir bergulung Yang gitu. pasir gulung yang kalau di film tuh kan, oh ada ini nih kalau Badai lagi datang udah sana kelihatan badai nanti pasir sembunyi gitu. dulu. Lo pernah ngerasain? Ya sering, Cing. Yang kayak setiap gitu musim sering? ya. Oh. Brrrr, dia kayak ini apa? Jadi masuk jendela ruangan kita dulu? itu ya. Jendela kita tuh. Gitu. Tertimpa debu. Iya, debu itu. Berapa lama lewatnya kalau kayak gitu? Ya per sekian menit aja sih, 2 menit aja. 1 Sehari menit. pasti ada? Enggak juga? Enggak sih. Oh, enggak. Kadang-kadang nggak bisa ditebak juga. Kapan-kapan datang. Makanya kalau musim panas biasanya kami selalu pakai kacamata gitu.
Atau makanya orang Mesir kan kalau lihat pakai sorban kan ada fungsinya, bukan hanya untuk di sini kan untuk sholat, tinggal di Iya. sana ya pakai aja sehari-hari. Karena nanti kalau tiba-tiba ada tinggal nutup. Oh iya, fungsional Fungsional. sebenarnya. Makanya biar nutup muka kalau ada debu gitu ya, kalau pasir. Ya, ya, ya. Oh. Biaya hidup mahal gak? Enggak sih, Cing. Makan deh, zaman- makan berapa rata-rata sekali makan? Kita masak sih. Kalau beli Ilbas kalau beli Rata-rata makanan Indonesia atau makanan Mesirnya? Makanan Indonesia rame juga. oh ya, Karena mahasiswa-mahasiswa di sana Banyak kan, banyak buka restoran ala-ala mahasiswa gitu. Bakso gitu ada? Bakso ada lengkap. Mahasiswa tapi berapaan? Indomie? ada semua. Indomie lebih ramai di sana. seporsinya berapaan? Oh. Kurang lebih. Kalau Dirupiahin? standarnya sih rupiahnya mungkin 20.000, Oh, masih sama lah ya. 25.000 Kurang lebih masih sama ya. Kayak abnormal lah. Harga di abnormal. Oh iya gitu. iya iya iya. Ya lu makan. Jadi total sebulan irit perumahan nih. sama Kalau makan. kalau irit mungkin bisa 2 juta lah Sebulan. sebulan. 2 Itu juta, apa aja? 2 juta Makan, setengah. transport? Enggak. Semua udah. Kadang kita sisipkan untuk kitab juga, buku. Oh, untuk beli buku. Oh, Ya, relatif murah sih sebenarnya. Kalau buku beli sendiri ya? Nggak termasuk dari beasiswa atau gimana? Oh, Beli buku sendiri. beli sendiri. Oh. Orang Mesir ada nggak sih yang ke piramid? Ramai, Cing. Rame. Seorang Mesir nggak ada. Ya kayak kita nggak ke Kayak nggak. Monas aja. Ke Borobudur juga orang Indonesia banyak. Ke Monas juga orang Indonesia banyak. Orang Jakarta nggak ke Monas Ya, mungkin itu. Kalau Mungkin, orang-orang iya. di sekitar piramidnya nggak usah ke piramid gitu kan. Paling orang-orang Mesir dari tempat-tempat lain. Saya kalau nonton di YouTube nih, piramid tuh katanya banyak yang nipu-nipu ya, yang nawar-nawarin Oh, iya. sorban, Iya. ya kan padahal disuruh bayar, Iya. nawar-nawarin banyak ya Naik kayak gitu. unta, Naik banyak. unta. Harus hati-hati katanya. Harus hati-hati. Gitu. Ini di daerah mana kalau piramid itu? Masih di Kairo sih, tapi agak Giza namanya, daerah Giza. Daerah Giza Iya, kan ya. piramid Giza. Piramid Giza. Giza. Itu ya kayak Jakarta sama Depok gitu. Atau Jakarta sama pinggiran-pinggirannya Iya, gitu. ya, kayak gitu-gitu. Kan orang seminar nggak kebayang Jakarta Depok nih. Iya. Lu jangan nanya Jakarta Oh Depok, iya, iya. Bang. Orang Seminar. seminar. Seminar tadi atau lagi sampingnya apa? Batu Melik. Iya, Batu Itu Melik. beda. Oh, iya. Ntar nggak kebayang itu. Nggak gak kebayang itu lah, Cing. Di sini Cleopatra. Cleopatra ya di situ. Kan ada permandian Cleopatranya di Luxor. Kalau nggak salah ya di Luxor. Saya jarang-jarang jalan, Cing. Katanya jarak hidupnya Cleopatra dan Mesir tuh lebih jauh daripada jarak Mesir dan sekarang jarak apa namanya piramid dan masa kita dan ke penemuan iPhone katanya gitu. Jadi Cleopatra dan piramid itu jauh Jauh. jarak adanya gitu Ribuan timeline-nya. tahun gitu ya. Heeh. Katanya lebih dekat dari jarak piramid ke iPhone. katanya. Itu film Obelix Asterix itu ya? Ceritakan tentang itu kalau nggak salah. Obelix Asterix. Itu apa? Ya apa? Ada Obelix. film itu. Obelix Asterix. Iya, ya kan? Batu menhir Iya, gitu kan. iya. Ya, Tapi ya. masih banyak misterinya sih memang piramid tuh dari Iya, cara nggak- bikinnya. nggak bisa di Terus kenapa banyak dia teori kan? bisa satu garis sama rasi bintang? Iya, ada yang dibilang pendaratan Ada atau yang UFO. UFO. Ada yang bilang Sphinx itu bukan kepala aslinya karena Iya. badan sama kepalanya kecil banget. Ini kayak Betul. udah bikinan gitu. Banyak lah nggak habis-habis nih. ada yang bilang pembangkit tenaga power untuk pesawat-pesawat. Iya. Ada juga. Cara ngangkat batunya masih misterius. Ada yang bilang pakai air, tapi ada yang bilang nggak bisa kayak gitu. Diomongin nggak sih kalau di Mesir ini piramid? Nanti kalau kita ada jurusannya, Cing. Bukan jurusan piramid sih, jurusan sejarah aja. Jurusan sejarah. Jurusan piramid. Aku udah pasti les dong ada. Kode, Oh, sejarah, lebih ke sejarah ya. lebih ke sejarah ada jurusannya di kampus ada. Tapi pas ngelihat langsung wah itu nggak? Iya, sewah itu. Sewah itu pas Iya, lihat piramid. sewah itu. Batu-batunya besar-besar. Kan yang besar satu sebenarnya kan, yang paling besarnya. Iya. Ada berapa? Ya kan? Iya, tapi kan yang lain belum ditemukan juga. Mas. Iya, iya. Mungkin. Itu kan besar karena mungkin dia yang lebih bisa ditemukan. Maksudnya yang lebih tinggi daratannya kan. Iya. Kena kan dia digali ke dalam Ada masih terus dalam ya? lagi. Masih ada ya. Ini paling besar nih. Giza. Iya. Giza ya. Itu Giza tempat tempat wisatanya piramid. Di tempat-tempat yang lain ada selain di Giza. Tapi Giza kayak tempat wisatanya. Oh, banyak piramid tuh di Ya, mana-mana. sampai sekarang dicari ikan. Boleh dinaikin nggak? Nggak boleh. Bukan naik masuk. Oh, ke dalamnya ya? Yang tempat makam-makam. Ya, Boleh itu. Iya. boleh. Kalau uang rupiahnya mungkin 100 ribuan. Masuk ke dalam. Masuk dalam. Oh. Di mana Firaun di Firaun? Firaun di museum coba. Nah, Museum Firaun ada. Seru nih sejarah-sejarah juga nih. Museum. Aduh. Apa nama museumnya? Museum lupa Gajah. sih. Coba Museum Firaun coba. Gajah. Museum Firaun Mesir. PPI Tech, TMII. Harusnya Mas Rahman ngasih tahu nih bicara sejarah Mesir supaya saya baca dulu. Saya Nggak, nama museumnya apa nama museumnya? Yang, lupa saya. yang tempat nyimpen. Mesir Tuh, Museum Firaun ada di mana museum tuh? baru itu. Ah itu.
Di kawasan Fustat. Fustat, bener. Itu baru dipindahkan dari pinggir Nil dipindahkan ke Fustat. Oh, to the National Museum of Egyptian Civilization. Oh, itu pas pemindahan Firaun cing ada tuh videonya. Kayak bukan pesta besar sih, kayak Konvoy perayaan gitu. besar konvoy. Ada di YouTube itu. Firaun dipindahin. Semuanya mayat-mayatnya itu. Ya, yang raja-raja yang lain itu dipindahin. Keren itu. Dua kata lucu ya. Firaun dipindahin. Bisa Firaun dipindahin. Oh, NMEC, National. Firaun yang ada di Al-Quran Dipindahin juga. dipindahin juga. Ya. Jadi ada berapa Firaun yang dipindahin? Banyak Nggak tahu, banyak. Iya, banyak tapi ya. Tapi salah satunya adalah Firaun yang dikisahkan di Al-Quran. Ya, jadi Firaun itu gelar ya. Gelar raja. Kayak kaisar gitulah. Iya. Ya, ini Firaun. Tadi Di film Night at Museum. Iya. Hidup. Kayak gini dalamnya gitu kayak. Iya, King apa gitu kan? King Iya. Tutankhamun Iya. apa sih? Iya. saya yang baru belum masuk Tutankhamen. sih, Cing. Yang baru ini belum. Yang museum ini. Yang pernahnya apa? Museum yang lama. Iya. Kalau museum karena biasanya kita tunggu ada tamu aja. Kita gayat yang sekaligus masuk. Oh, kalau tinggal di sana nggak kepikiran ke museum ya? Enggak Karena kepikiran tinggal ke di sana. museum. Terus Karena kan males juga berbayar juga kan. Iya. Oh iya juga ya. Sayang duitnya ya, mending buat Sayang makan ya juga. mahasiswa, bener. Tapi lo jadi guide padahal lo nggak pernah ke museum gimana? Kan di dalam ada yang guide juga, Cing. Nggak perlu kita bawa. Jadi dia guide ke museumnya, ke Ke museumnya. Ntar di museum ada guide lagi. Iya. Sama kalau ada tulisan Arab kan bisa. Iya. Bisa ngertiin paling nggak. Iya, Bisa iya, bacanya. Itu lah, Cing, kira-kira. Kira-kira. Tapi orang Mesir itu emang rajin orang-orangnya ya? Rajin, iya, ulet. Ulet ya? Emang iya? Iya, karena beda sama nih lo ke hotel di Arab, Rata-rata hampir Mesir. semua manajerialnya tuh Mesir. Oh. Karena orang Arabnya nggak pada mau kerja katanya. Oh. Gitu yang Mesir ulet. ulet-ulet dia ya, gitu ya. Dan pinter-pinter ya. Pintar, ulet, bisnismen otaknya. Tapi katanya ada rasa sombong sedikit sebagai orang Mesir, ngelihat orang lain peradabannya lo jauh tertinggal dari gue gitu. Jiwa orang Arab sih pada umumnya kan ada istilah sayyid gitu loh. Ketuanannya gitu loh. Jiwa-jiwa ketuanannya. Makanya Rasul turun kan ke orang Arab untuk melatih mereka itu. Kita beberapa hadis Rasul sebenarnya kayak ke kita itu biasa aja gitu. Tapi ke orang Arab sangat mengena gimana mereka harus menahan amarahnya atau apa. Memang mereka seemosian itu sebenarnya. Iya. Makanya turun di situ. Iya, maka turun di situ. Nabi itu. Iya. Tapi Mesir, khusus Mesir ya, orang-orang Mesir itu keras, beda sama orang Mekah Madinah. Mereka itu lebih lantang bicaranya. Kayak huruf-huruf yang dipakai di bahasa mereka itu kayak lebih gagah gitu loh. Amili, inta bita'amali, fi ya'am, kayak gitu-gitu kan lebih. Apa itu? Itu kayak fi ya'am, ada apa? Katanya. Kan maunya ada apa gitu. Mau itu misalkan aizda, aiz gitu. Kan kayak lebih huruf-huruf yang dipakai itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kayak huruf-huruf yang lebih gagah gitu. Oh, lebih intimidatif lah. Ya. Caps lock semua lah. Iya, caps lock semua Tapi lah. mereka lembut hatinya, Cing. Mereka nih kalau misalkan ada di jalan raya biasanya itu kayak ada serempet-serempet Iya. lah biasa. Itu kelahinya nggak pukul kan, kemudian ada satu orang datang, shallu ala nabi gitu. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung kalian saling peluk. Nah, udah aja. Udah nggak usah bayar. Jalan. Sebagian masa ada yang kayak gitu. Wah, kalau di sini yang nyuruh. Salat pada Nabi. Apa? Tiba-tiba lagi. Nabi, orang Islam. Ya. Kira gitu, ada bilang. Iya deh. Tapi dia Atau bukan Muslim. mending kalau lagi berantem, saya sujud. Ya. Tapi Kristen banyak loh di sana, Jeng. Banyak ya? Iya, kadang kami kalau nggak ngelihat ininya atau lihat tanda di taksinya itu kita bicara tentang Islam. Apanya ngeliat ini? Ada salibnya biasanya di sini. Ditato. Ya, tato. Oh Ditato gitu salib, mereka? ya. Pasti ada? Nggak pasti sih, kayak sebagian besar ada. Oh gitu ya? tatonya. Kenapa? Nggak tahu deh, kayak ada salibnya. Dia Terus itu ada- minoritas. Minoritas paling dibilang minoritas nggak besar juga. Oh, Biasanya gitu. ada masjid, gereja biasa aja. Guru-guru kami, syekh-syekh kami berpapasan dengan pendeta. pendeta-pendeta biasa saja. Berarti orang Kristen pun pakai Ada pakaiannya. apa namanya? Tadi itu? Sorban juga. Iya, dong? untuk Kan nutup. untuk nutup itu juga dong ya? Jubah juga, mereka berjubah juga. Oh, sama ya sebenarnya secara Karena pakaian kan ya? pakaian sama aja. Emang karena itu kan pakaian budaya sana Budayanya, ya, bukan budaya pakaian sana. agama. Makanya dan mereka maksudnya toleransi itu luar biasa gitu loh. Ji. Makanya saya suka Mesir itu. Iya. Kayak biasa aja kita ngobrol Islam. Ya, biasa dia aja saut udah aja. ya. Dia saut aja gitu. Dan dia ngerti tentang Islam itu. Iya, Cing Bang. Abdel mau ke Mesir. Kenapa nggak pernah kepikiran mau ke Mesir? Iya. Tapi kalau Cing Abdel Bang Gilbas mah enak, kalau ke sana kan ada teman-teman stand up di sana. Pasti semua kumpul anak-anak. Maksudnya Stand up Indo Mesir? Iya, stand up Masih Indo Mesir. Masih sir. Iya. Maksudnya pasti bisa diurus lah. Wah, diurus anjay. Dan tadi cerita di sana ada bangunan apa tadi? Bisa diceritakan lagi dari Pak Habibie?
Oh ya, namanya sekarang Wisma Nusantara. Oh. Wisma Ini yang Nusantara ngelola? itu hadiah dari mahasiswa. Bentuknya gimana? Bangunan aja udah. Bangunan ya, banyak, ada sekitar 5 lantai, lupa saya. Isinya? Di sana ada kantor PPMI Mesir. Oh, kantor pusat itu? Ya, Oke. ada kantor Wihda, ada hotel-hotel juga, hotel-hotel untuk disewakan, ada auditorium. Ya sederhana aja lah untuk pertemuan mahasiswa. Flat di juga sana. enggak? Tempat Flat enggak. Di mahasiswa sana tinggal? Oh, enggak. Di sana dibuat flat itu dibuat jadi hotel lah. Ini nih. Ya Wisma Nusantara Ini nih? Ya. Oh, di Kairo? di Kairo, di Eropa. Itu daerah elit tuh, Cing. Oh gitu, ini daerah ini. Tuh, Wisma Nusantara Indonesian Hostel apa itu Indonesian kan? Indonesian Iya, iya. Hostel Kairo. Itu Pak Habibie di bawah tuh fotonya. Punya waktu dia terus peresmian. diwakafkan. Diwakafkan Jadi dikelola oleh mahasiswa mahasiswa. yang sedang kuliah di Ya, sana. di dewan pembinanya KBRI Kairo sama PPMI Mesir pembinanya. Dewan Pembina. Jadi dia itu dibina aja oleh PPMI Mesir. Gitu. Komplek organisasinya di sana, Cing. Lo termasuk mahasiswa yang suka berorganisasi. Alhamdulillah, Cing. Lumayan. Dia kasih tahu ada beberapa tipe mahasiswa di Mesir. Ya. Mahasiswa yang suka organisasi terus Yang belajar aja. Ada teman-teman yang fokus kajian istilah kita kan, yang kajian belajar. Ada yang teman-teman yang fokus banyak lebih berkecimpung di organisasi. Ada juga teman-teman yang belajar berbisnis di sana ada. Kemudian juga yang travel untuk menggali-gali sejarah juga ada. Kan ada Jejak Nil, itu terkenal tuh YouTube Jejak Nil, mahasiswa sana yang punya. Itu sejarah-sejarah dan tempat-tempat bagus di Mesir. Dan itu kayak sampingannya sih dari kampus Iya, gitu loh, Cing. Lebih condongnya kemana sih gitu. Oh. Ada juga teman-teman yang super kajian gitu. Jadi makanya kita kalau mau ada mudah di Mesir itu kalau ada apa-apa masalah, udah kalau ini tentang ilmiah banget, ilmu banget dah kita oper ke teman-teman di sana. Mereka nanti kaji gitu. Baru mereka nanti buat forum. Mesir PPMI Mesir itu kita buat program namanya diskusi antar afiliasi. Semua afiliasi yang ada di Indonesia itu diskusi. Muhammadiyah, NU, NW, Persis, semuanya kita kumpulkan untuk diskusi, bahas dan bergantian. Misalkan ada satu tema, ini dibahas oleh teman-teman perwakilan NU ini. Di sanalah kita berdialog, gitu, berdiskusi. Seru di sana. Macam-macam banget ya. Paling aktif kali ya perhimpunan Mesir itu Karena dibanding. banyak. Iya, bisa dibilang. Iya, Karena iya. banyak. Karena banyak. Di sana Dan terpusat Kairo. Oh, Al-Azhar semenjak tahun 2016 tidak boleh lagi ada, kan banyak cabang Al-Azhar ya. Di kota-kota lain banyak. Tapi Grand Sheikh Imam Akbar meminta untuk semua kembali ke Kairo supaya anak-anaknya mudah dikontrol yang dari luar negeri. oh jadi nggak ada lagi yang di luar Kairo? Yang di luar Al-Azhar? nggak ada. Ya, mahasiswa Indonesia ataupun luar negeri yang di luar Kairo sudah nggak ada. Oh, oke. Al-Azharnya masih ada Al-Azharnya kampusnya. tetap ada. Tapi yang luar Cuman negeri, untuk orang-orang Mesir saja. yang luar negeri di Kairo semua. Oh, iya. Di sana apa biasanya, Mas Rifki? Kalau hiburannya apa? Misalnya kan nggak organisasi terus dong. Iya. Apa hiburannya ngapain gitu? Bioskop. Bioskop ada? Ada, tapi itulah bagi kita kan itu kayak terlalu elit-elit aja lah. Mahal emang bioskopnya. Bukan sih mahal, kayak gimana ya kalau mau ke mall, kalau mau ke apa kayak gimana aja sih. Oke. Enggak masalah, ada teman-teman yang jalan-jalan atau Iya, apa iya. ada. Kalau nightclub ada? Diskotik gitu-gitu ada? Aku kurang tahu, Cik. Enggak tahu deh ada. Dunia malamnya maksudnya. Musik deh, musik masuk nggak? Musik barat? Masuk. K-pop. Tapi kalau kata teman, maksudnya kalau kata orang sih setiap tempat pastilah ada kan. Iya. Ada sisi ininya, ada sisi Iya, ininya iya, gitu iya. pasti ada. Tapi tidak terjamak oleh kami mungkin. Berarti apa dong? Hiburannya ngapain? Futsal. Futsal. Oh. Kadang kita juga kalau mungkin ada event organisasi, kita sedikit-dikit teman-teman yang bisa musik, yang bisa main gitar ya sekali-kali. Oh, jadi Ngeband gitu boleh? hiburannya sesama ini ya. Sesama kita Nggak aja. ada apa ya? Nonton apa ya berarti coba? Nonton bola? Nggak ada nonton bola di sana. Nonton bola, kan Mesir suka bola. Nah, Kan kayak Muhammad Oh. Salah itu kan. nobar paling. Nobar ya, kalau nonton bola itu hiburan teman-teman laki-laki kayak gitu di tempat-tempat ngopi itu kan. Ya, Mesir itu tidak biasa dengan kopi, mereka syai. Mereka dengan syai itu Apa? teh. Oh, Mereka suka teh karena kan mereka dijajah oleh ini Inggris. Inggris. Iya, iya. Jadi ngeteh lah. berarti kayak tempat nongkrongnya gitu, tempat ngeteh. Ya, tempat ngeteh. Itu Ngerokok kita nggak? biasanya nonton bola. Ngerokok nggak? Boleh nggak? Boleh. Ngerokok tuh boleh? Sisa boleh. Oh, berarti tempat nongkrongnya itulah ya. Tempat ngeteh. Kalau kita ngerokok di Mekah masih ada yang suka nunjuk haram gitu. Walaupun kita Indonesia pada bandel banget emang. Pada ngerokok. Iya di pinggiran hotel tuh. wah. Akhirnya nggak ada yang tegur-tegur lagi. Iya. Haram-haram terus aja gitu. Iya. Boleh-boleh aja Oh, sebenarnya. itu ya. Makanya nggak ada yang jualan rokok di Mekah.
Iya, iya. Banyak tuh BD rokok ada. Di Mekah Iya, jualan rokok. jualan rokok. Tapi dijual nggak di Mekah? Nggak dijual? Nggak boleh. Parah. iya, iya. Kalau di Jeddah boleh. Ya lebih bebas. Jadi. Kalau yang di situ tuh yang banyak tuh yang kalau mau beli rokok di hotel ini ada nih orangnya. Itu kocak deh udah deh. Beli rokok, iya iya. Beda rokok. Iya iya. Apa ya? Jadi Mutawif berapa musim? Kemarin haji kan, berhaji. Kemudian baru balik lagi kemarin. Saya sih rencananya setiap Desember, Januari, Februari aja. 3 bulan itu. 3 bulan aja. Karena itu kan baru habis ujian dan baru awal-awal kuliah gitu. Mutawifin jamaah Indonesia. Indonesia, Singapura sih saya. Singapura dan Indonesia kadang. Malaysia? Singapura. Enggak. Belum pernah. Oh. Tepatnya belum pernah. Soalnya kami istilahnya kayak freelance apa ya? Iya, Freelance gitulah. Tidak terikat satu travel tidak. Oke. Nanti kami biasanya dihubungin. Oh, ini ada nih gitu. Sebenarnya status kita umroh sih, Cing, sama juga. Cuman kebetulan sedang ada di sana, jamaahnya minta bantuan untuk kita urus gitu. Oh, sampingan Dan lagi. sebagian besar juga travel udah punya ustadz kan dari. Kami biasanya yang ada di sana cuman ikut bantu gitu loh, Cing. Iya iya. Kalau kadang sebagai asisten ustadznya atau apa. Ya, komunikasi sama sekitaran, supir, ya. sama ini kan, Cing. Kalau ada supir-supir kan. Iya. Biasanya Mutawif bantu gitu-gitu sih. Iya, ya kan umroh juga nggak terlalu ribet lah ibadahnya, cuman pas tawaf sama sa'i doang. Sa'i, iya. Habis itu ya Sisanya wisata. wisata. Lihat kan? ini, lihat apa. Lihat ya. ini, iya. Berarti mall banyak sana? Di Mesir Di Mesir? Banyak ya? banyak. Besar-besar juga. Besar-besar juga. Perempuannya cakep-cakep ya? Masya Allah, Cing. Ya. Arab kan? Kalau istilah orang, Cing, kalau di Indonesia, ya janganlah. Jadi salah lagi nanti. Soalnya kalau ada orang Mesir jalan, cari satu yang jelek gitu. Saking kalau ada 10 orang Mesir jalan, cari satu yang jelek gitu. Ya istilahnya kayak gitu. Iya. Nanti body shaming lagi takut. Nggak apa-apa. Kan lu yang kena. Oh iya. Cakep-cakep ya? Masya Allah. Maksudnya bukan perempuannya doang, maksudnya Iya. ininya juga gagah-gagah. Ya untuk standar kita orang Karena Indonesia. campuran kan, Cing, ya? Campuran dengan Eropa kan mereka. Iya. Bolanya aja Muhammad Salah. Mereka suka bola di sana. Waduh, bola. Kalau ke Mesir misalkan, Cing, mau akrab sama orang Mesir, bilang aja Ahlawi au Zamalkawi gitu. Itu 2 tim besar di Mesir itu. Oh, Ahlawi liganya itu ya? Ahli sama Zamalik gitu. Nah, orang pendukung Ahli itu namanya Ahlawi atau Zamalkawi. Ya bilang aja, kalau dia bilang Ahlawi, wah, ana bardu Ahlawi gitu. Saya juga Ahlawi. Oh, Nah, akrab itu. kita kalau ngomong itu tuh diajak ngomong lagi bahasa Arab. Wah, bingung saya loh. Wah, Iya. Nyerah. pusing. Nyerah. Tapi nonton bola langsung pernah di sana? Si Enggak klub-klub rame itu? Enggak. Mungkin ada ya teman-teman, tapi saya nggak pernah. Nggak pernah dengar juga. Oh, kalau main di situ? Pasti ada ya. Iya. Pasti ada main, tapi kita tidak terjamah aja sih. Oh iya. Segilbas kayak Iya, ya mungkin dari segi biaya atau iya apa. mungkin sih. Apa Mungkin nggak gitu-gitu. kepikiran juga ya. Dan padat ke mahasiswa ke aktivitasnya. Ada yang pernah turun stand up gak sih ke sana? Belum ada. Belum. Padahal pasarnya gede ya? Ke Masisir belum? Iya, Padahal Mesir pasarnya banyak gede. ya? Makanya bingung juga saya. Nggak tahu. Apakah mungkin belum? Sudah direncanakan sama teman-teman organisasinya di sana? Kurang tahu juga karena kan ada juga pengurusnya di sana gitu. Iya. Panji aja waktu ke Afrika ke Afsel, Bukan ke Mesir ya? bukan ke Mesir. Pilihannya Afsel. Padahal gitu. ramai loh, antusias loh teman-teman di Iya. sana. Tapi Mesir itu secara benua Afrika ya? Afrika dong, kan dia Iya. di atas, di kanan situ. Bukan Asia. Bukan Asia ya? Bukan. Bahkan bukan Arab. Di Afrika. Tapi secara Afrika. budaya Arab. Budaya ya Karena bisa dia dibilang mepet- lah, mepet bisa dibilang di- ke Arab lah, Cing. Walaupun dia gabung sama Nah, Eropa. kan dia mepet ke ini nih tuh, ke Arab. Egypt. Tuh Kairo aja udah di ujung situ tuh. Kan dia jadi satu tuh sama Arab. Tapi coba dimundurin. Zoom out. Ini kan masih di Afrika. Tuh. Jadi Afrika Arab, sebelahnya Afrika Libya, sama Asia Sudan. tuh jadi satu ya sebenarnya itu ya. Iya. Nyambung di situ ya. Sudan ya, nyambung Sudan. Iya, Israel. Israel, itu. Jordan, Iya. Ini kan nih. Nah Iya. itu yang dibelah tuh di situ Red Sea, kayaknya. Red Sea. Red Sea. Jeddah mana Jeddah? Itu Arab Saudi, Cing. Itu Riyadh, Arab Saudi. Biasanya kita pakai kapal laut kalau mau jalur bawah, Oh, ke ini. lewat Forsyth. Berapa hari gitu. Itu Arab Saudi, di zoom aja terus. Kan itu Arab Saudi. Sebelah, situ. sebelah sininya mana ini? Mepet Atau kiri. Mekah Nah, itu Jeddah. iya mepet laut. Jeddah, Mekah, Madinah, Munawwarah. Oh Laut Merah, sepanjang itulah Laut Ya Merah. patutlah, Iya. Jeddah itu kan. Iya, tapi yang dibelah kayaknya kalau dilihat dari peta ya dari situ ya. Ya. Dari situ ke situ Untuk tuh. ke Palestina. Ke Palestina. Nyebrang, iya. Iya. Alexandria. Gitu-gitu. Alexandria itu. Iya. Itu wisatanya di sana, teman-teman.
kalau mau liburan. Nggak jalan-jalan kemana gitu kalau libur? Saya mentoknya di Dimyat, itu wisata pantai juga. Dimyat namanya daerah. Di Mesir. Di Mesir. Ah, Dimyat bukan yang di itu, yang mau dibuka pantai itu, bukan ya? Yang di Arab. Arab, Yang pulau itu ya, Ya. pulau apa sih? di ujung-ujung juga tuh. Deket Israel. Deket-deket, iya. Ya kemarin, sekarang udah pindah kali. Oh. Wah, Basir kenapa nggak kepikiran ke situ ya? Ya, jadi di Mesir, Jeng. Bukan. Heraklion kan? Bukan, deket Israel Bukan di dong, bawah. di sini dong. Masih di Laut Merah sini yang waktu itu kita cari, yang pernah ada Itu udah ke beritanya. Siprus loh. Ke bawah ini di Laut Merah ini ada pulau. Itu Sharm el-Sheikh juga indah tuh, Ada Sharm dekat el-Sheikh situ. tempat wisata juga. Ya, di sana terkenalnya padang pasirnya di Mesir, seru. Main Iya. di padang pasirnya itu, main ATV-nya tuh, lebih berasa. Kan pasirnya yang nggak lengket gitu loh, Oh. Iya, iya, Mas. iya. Coklat ya? Ya coklat. Saya pernah waktu di mana? Dubai, nyobain yang gurun pasirnya itu. Iya. Enggak pakai itu tapi pakai Land Cruiser, Land apa Cruiser, off-road. Iya. Manggil bahasa yang di Dubai. Iya, Oh, pernah tapi coba. ya disetirin sama si orangnya kan. Oh, iya. Jadi di off-road tapi Ya, itu ada juga di Mesir tuh. di pusing-pusingin gitu sengaja. Iya gurun pasirnya begitu ya emang. Terakhir umroh kapan, Cing, berarti? Setahun sebelum ini kayaknya. 2017 kayaknya. 2017. Udah banyak berubah sih sekarang, Cing. Udah bagus-bagus tuh tempat-tempat wisata sekarang. Pokoknya lagi itu masih banyak banget kerennya tuh. Di Masjidil Haram atau Di namanya? Masjidil Oh, Haram. masih dibangun-bangun ya Iya. sampingnya ya. Masjidil Haram masih banyak. Tapi kayaknya kerennya. nggak selesai tuh, Cing, ya? Iya. Terus aja Emang pembangunan. belum selesai makanya. Ada aja yang dibangun terus. Ada Iya, aja. ada Dia aja. pelebaran ke belakang, Mas. Lagi pelebaran ke belakangnya lagi. Oh. Kayaknya gue selama di sana nggak ngeliat orang lagi kerja kayaknya. Sama ya, Iya betul. kan? Nggak kelihatan orang lagi kerja. Itu di apartemen gua kali. Wah. Nggak kelihatan orang lagi kerja. Tapi jadi. Tapi jadi kan bangunannya. Ada. Iya. Iya. Ya Sama. itu kayak di Mekah kayaknya. Ini mana sih yang kerja? Kayaknya nggak pernah kelihatan ininya bergerak. Gitu. Trennya. Heeh. Tapi jadi. Ya tapi lama. Iya. Oh, itu. Berarti sekarang nih Mas Rifki lagi ngapain di Jakarta? Di Jakarta baru pulang Libur, dari- lagi libur? Bukan. Sebenarnya masih sekolah sekarang ini. Lagi sekolah-sekolahnya nih. Oh, lagi sekolah-sekolahnya. Iya. Tapi izin kemarin udah masih masuk ke cuti yang saya ambil waktu awal-awal 2022. Kan nggak harus masuk kemarin. kelas tadi katanya. Iya. Tapi kalau S2 lebih ketat. Oh, itu S1 Ya, yang santai ya, tadi. S1, karena kan ramai. Oh. Ya itu sekarang di Jakarta Lagi kemarin sedang ngurus beberapa hal termasuk yang tadi ya, sama itu dai internasional. Kemudian kemarin sebenarnya kan ini saya ketinggalan pesawat, Cing. Saya dari Surabaya. Sebenarnya saya itu dari jam 6 nyampe jam 7 kan. Tapi saya telat dari Surabayanya. Ketinggalan pesawat, beli tiket baru saya. Turun di Halim. Oh, tadi dari Surabaya ke Iya. sini. Katanya di Jakarta loh man. Tapi saya sudah punya tiket ke Surabaya. Di Surabaya itu saya ke kampung Inggris. Oh iya, iya. Ya, saya kan waktu umur 12 tahun dikirim dari pesantren juga. Ke kampung Itu hebatnya Inggris Kiai itu. Ngirim kita untuk belajar bahasa Inggris khusus Oh, gitu. yang biayain kiainya? Enggak, kita sendiri sih. Oh, kita sendiri. Iya. Oh tapi akses dipilih-pilih nih ya. informasi Ya, dipilih di sana di sana ketemu Mr. Cullen kemarin yang pendiri Kampung Inggris, Apa nama Mr. Cullen daerahnya Osen. lupa? Si kampung Inggris itu? Pare. Pare, Pare, ya, Pare. Pare, ya. Tulung Agung, Tulung Rejo. Iya. 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 Oh, ke situ. Ke situ ada adik kebetulan kan. Di kampung Inggris? Iya. Oh, oke. Sekaligus silaturahmi. Soalnya saran Yai kalau Indonesia kalau sempat ketemu sama guru-guru itu utama Datengin. gitu. Oke. Itu diajarkan kayak gitu. Sekarang Jakarta. Jakarta ini balik ke sini, kemudian 27 baru balik ke Sumbawa. Sumbawa. Oh, Sumbawa Mungkin dulu. iya. Habis itu baru Kairo. Belum. Habis itu baru Kairo setelah Juni sih. Kayaknya pokoknya setelah Idul Adha rencana. Oh, masih agak lama di sini di Indonesia. Ya, insya Allah. Jadi cuti tuh. Iya, paling besok dekat-dekat mau ujian lah. Kok bisa Kita ngambil cek. cuti lama gitu? Ya. Boleh. Nggak tahu lah ini hitungannya seperti apa, makanya saya masih ragu-ragu juga Mas Gilbas. Mau balik ini gimana lah nanti kan. Tapi udahlah, tawakal dulu. Nanti urusannya di Mesir. Ntar ada pertanyaan itu, siapa di kelas yang sering nanya Nah, tadi kan? Nggak tahu bisa nih. jawab lo. Nggak bisa Iya. jawab. Iya, iya. iya. Oh, iya. Saya kepikiran juga. Pertanyaan itu tadi kan, Bang Abdel jawabannya Bang Abdel. Lama lagi di sana. Oh, masih lama di sini ya. Makanya Yai sebenarnya ngomel, balik aja ke Mesir katanya. Tapi lagi mau ke Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Yainya tapi ini keren ya. Iya, keren, keren. Saya ya Iya. masalah. Maksudnya Iya. satu orang ini aja udah bisa 8 yang ke Mesir. Iya, Itu dari satu orang. Kan dari orang. dia bisa ke orang Iya. bawahnya lagi diajak ke Mesir. Itu kan satu bisa ngajak 8, dari 8 itu masing-masing akan ngajak 8, udah Iya. 64 orang. Iya, Ya. iya.
Karena beliau orang filsafat ya, tapi makanya gaya ngobrolnya kita itu dibuka banget gitu loh. Pikiran kita kan beliau filsafat juga kan, jadi enak loh Cing, kayak nggak tahu deh, beliau memperkenalkan banyak hal ke kita hanya dengan bicara gitu, hanya dengan ngomong gitu. Tapi di Sumbawa ya? Di Sumbawa beliau. Nggak ke Jakarta dia? Jarang ke Jakarta. Kita undang di... Kan punya pesantren ngurus, kalau Oh, ditinggal susah dong. Iya. Ya. Dari Mesir terus balik ke tanah kelahiran. Padahal yang mau beliau jadi dosen banyak Cing. Terus beliau pakai istilah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri mending daripada hujan emas di negeri orang. Oh, ya. Bahasa beliau. Dan lo akan balik juga harusnya sih ya? Insya Allah Cing, doanya. Tapi masih pengen sampai S3 dulu. Sekiai minta lah, kiai kapan bilang balik saya balik. Balik sampai kapan dibutuhkan. Temennya yang satu lagi yang seangkatan Baru lulus dia juga, dia udah lulus dia apa? udah S1? lulus S1 ya. Jurusannya beda? Jurusan Al-Qur'an dia, tafsir. Tafsir Al-Quran. Dia lanjut S2 juga, akan lanjut? Dia sementara ke Indonesia dulu, ada kemungkinan lanjut S2 tapi di Jakarta kayaknya. Oh, nggak di Al-Azhar lagi? Karena kita tergantung perintah aja nanti, dari Yai ngarahin kemana. Yang milihin jurusan juga Yai? Lo hadis, lo Quran gitu? Sebenarnya Yai, bahasa beliau menyarankan, tapi bagi kami itu yang terbaik. Iya. Kayaknya Pak Kiainya juga melihat Potensinya. Rifki ini kemana kali lebih cocoknya, ini kemana. Ya, karena kita di dalam ada sedikit ngutip dari kata saya Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau tulis kitab namanya Ta'lim Muta'allim, Mas. Kitab itu belajar, cara belajar. Ya. Ta'lim Muta'allim itu dia bilang yang paling tahu kamu masalah pendidikan ya pasti gurumu. Ya, makanya apa-apa saya konsultasikan sama beliau. Iya. Luar biasa. Gokil ini, gokil. Berarti total berapa tadi? 8 ya? Dari pesantren itu ada 8. 8. Berarti di bawah-bawah Mas Rifki semua tuh ya? Ongoing semua. Sekarang ada yang di syariah, ada yang di tafsir. Hadis saya sendiri kayaknya. Sisanya itu tafsir kebanyakan. Oh. Anak-anak tafsir Al-Qur'an. Hadis lebih ngejelimet ya sebenarnya? Iya, lebih Untuk ngejelimet. nyari apa namanya? Tadi itu. Rawi, Siapa apa yang pernah perawinya, ngomong, iya, ini iya. sahabatnya mana? Iya. Itu lebih ya. Kalau ayat kan udah pasti kebenarannya itu. Iya. Tapi sebenarnya ya, tafsir Al-Qur'an itu ujung dari semua ilmu gitu. Ya Karena tafsirnya. kita harus menguasai semua juga sebenarnya Bang Yilbas. Tidak lepas semua. Makanya Luar biasa. kita kadang ingin menyampaikan gitu ke masyarakat lah istilahnya kan, ke orang-orang bahwa untuk mengeluarkan satu dalil ataupun untuk menyampaikan apalah tentang Fatwa. hukum atau apa, Fatwa gitu itu ya. sebenarnya tidak boleh sembarang sebenarnya Cing ya. Iya. Karena sama seperti kita mau konsultasi dokter. Kita kan pasti milih dokter, tidak mungkin tanya ke tukang ini, tukang itu, milih dokter. Jadi sekarang sih bukan kita tidak menyesali, tapi lumayan banyak teman-teman ataupun orang-orang yang kayak bicara banyak hal tentang Islam, tapi kan sebenarnya dasar yang tadinya Dia itu tidak punya otoritas itu. ya dasar-dasarnya. Baik secara akademis. Sekali lagi kita tidak mengatakan kita yang paling pantas, tidak. Pasti semua orang punya kemampuan, tapi alangkah lebih baiknya ilmu pengetahuan dihargai dengan ilmu pengetahuan gitu aja. Iya. Kan kita butuh teliti juga. Kita sedetail itu loh kita pelajari hadis gitu. Sampai yang Cing Abdal tanya an-nazafatu minal iman, tarikannya gimana? Iya. Ya, Tadi ya, itu ya. kan siapa yang pernah ngomong ini Iya. pernah riwayat bohong Riwayat nggak? bohongnya. Nah makanya yang kalau kita ceramah ya ceramah yang biasa. Beda lagi kalau kita belajar di kampus kan. Nah, Iya. itu yang kita pelajari. Nggak mungkin ke masyarakat umum kita pelajarkan. Kita ajari itu semua, pusing pula kan. Ya. Harus ya memang otoritasnya harus benar-benar terjaga. Ini orang bisa ngomong ini karena backgroundnya udah belajar sekian tahun. Iya. Ngomongin hadis ini palsu atau enggak ya karena dia udah belajar sekian tahun. Benar mungkin kata orang likul lifanin ahlun kan. Setiap bidang itu ada ahlinya masing-masing. Iya. Makanya Yai juga pesantren kami tidak semuanya ke umum, tidak semuanya ke agama loh, Ceng. Ada anggota TNI sekarang lulusan pesantren kami. Ada sekarang yang sedang farmasi. Adik saya yang kecil ini sebenarnya Yai mau arahkan ke Eropa. Kuliahnya? Ya kuliahnya, mau disuruh ngambil bisnis atau apa gitu. Di Eropa sana. Karena Yai terbuka gitu. Jadi setiap orang itu punya keahlian masing-masing gitu. Nggak usah dibatasi. Iya. Yang penting bagi Kiai itu sholatnya, dasar akidahnya kuat udah. Kamu kemanapun yang penting jaga sholat udah. Iya. Berarti kiainya juga bisa melihat potensi anak-anak ya. Iya, Maksudnya ini pasti. cocok kemana? Bakat. Oh bahas lagi nih. Bakat. Panjang Iya, cerita. iya. Bakatnya Bakatnya juga di- bakat. Bakatnya di hadis, kerja kerasnya di kuliah. Iya. Tetap ada kerja keras. Di hadis orang Indonesia banyak. Banyak. Oh banyak. Ahli hadis di sini siapa yang paling mumpuni?
menurut lo? Sudah meninggal beliau yang punya Darsunnah di Jakarta ini. Wah. Mustafa, lupa ya Allah. Ada ahli hadis. Di sini Darsunnah. Kalau Kalau ahli ini- tafsir kan Pak Quraisy ya? Ahli Ya, tafsir. Prof. Dr. Mukhlis, Dr. Mukhlis Hanafi. ya kali ya. Pokoknya dia waktu Raja Salman datang ke sini dia penerjemah tuh. Oh ya, beliau juga Hadis senior ya? kami. Sehadis. Saya nggak tahu jurusannya apa ya, tapi beliau juga senior kami. Kalau nggak salah beliau Al-Quran deh. Kalau nggak salah ya. Ya. Dr. Mukhlis Hanafi itu beliau kayak di pentasih Al-Quran itu. Coba. Ilmu Al-Quran Image. Universitas Al-Azhar. Ilmu Doktor Al-Quran. bidang Coba image. tafsir. Image. Dokter bidang tafsir. Mukanya. Ya kan? Oh iya benar. Ya, Dr. Mukhlis Hanafi. Makanya dia Ya, senior hebat kita. banget. Oh, ini yang bareng Raja Salman. Juri aksi. Hah? Juri aksi. Dia salah satu jurinya. Pintar Padahal tahun ini banget. saya sebenarnya tertarik masuk aksi anjing. Tapi pas saya mau daftar saya nggak ngerti cara Kan daftarnya. online. Ya, udah ada beberapa tempat-tempat yang belum saya isi Aksi video-video. bukan anak kecil. Enggak ada Enggak ada aksi junior. Itu Pildacil. Nah, aksi bukannya anak Ada. Ada aksi Ada junior. pernah. Oh, aksi junior itu ya. Iya. Oh, ya ada aksi yang biasa. Ada aksi yang biasa ya. Itu ya. Ini Dr. Pak Mukhlis Mukhlis. ini pinter banget. Oh iya, Bang. Profesor. Doktor. Profesor ya? Profesor doktor. Udah pinter lah. Dengerin dia ngejuriin. Heeh. Ya Allah ini orang pinter banget kata gue. Doktor Mukhlis M Hanafi MA. Kalau di NTB yang terkenal Tuan Guru Bajang sih Iya. untuk tafsirnya, Memang dia memang akademisi juga. akademisi. Orang Indonesia paling banyak apa jurusannya? Paling banyak di jurusan apa? Syariah sama tafsir hadis. Sama Tafsir tafsir Al-Quran ini? Tafsir Al-Quran. Oh, sama syariah. Karena kan background teman-teman rata-rata dari pondok-pondok tahfiz ya. Iya. Jadi kesana mengembangkan jadi lagi. emang nyari tafsir ya, tafsir Al-Quran. Keren Dokter Mukhlis. Ini Masya dokternya dari itu juga, Al-Azhar? Al-Azhar ya? Al-Azhar. Dari Al-Azhar ya? Ya, ya. Oh, dokternya Al-Azhar juga ya. Banyak tokoh-tokoh Mesir. Kalau saya sangat mengidolakan Prof. Quraisy sih. Maksudnya beliau kalau pesannya ke kami, kalian yang sekolah di Timur Tengah di Mesir itu harus bisa memanusiakan bahasa. Oke. Karena bisa kan kita cuma biasa baca bahasa Arab kan. Itu kendala Ustadz ketika menyampaikan, membahasakan itu gimana gitu. Oh, iya. Makanya saya hobi baca buku-buku beliau karena beliau menggunakan bahasa-bahasa yang mudah banget, Cok. Kita baca buku-buku Pak Quraisy kan Mudah ngerti. banget Iya. dipahami. Iya. Terus menghabisi masa tuanya dengan produktif itu keren banget menurut saya. Karena di sana pengantar mah bahasa Arab semua ya? Iya, semua nggak ada bahasa Inggris. Nggak ada. Bahasa Arab semua. Kelas bahasa Inggris saja kita diajarkan pakai bahasa Arab. Tapi kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris. Tapi kita juga sih kelas bahasa Inggris kan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya sama aja kan. Semua bahasa sesama orang Indonesia ngobrolnya bahasa Arab. Ya bahasa Indonesia. Ya, siapa tahu bahasa Arab juga. Ya. Oh. Malu kadang kita kalau ngomong bahasa Arab kan bahasa Indonesia aja lah gitu. Iya. Oh, berarti Slow aja di sebenarnya. kelas bahasa Arab, ngobrol sama dosen ya pasti bahasa Arab. Iya. Dosennya kebanyakan orang mana? Mesir. Al-Azhar ya? Iya. Oh, Al-Azhar pride-nya tinggi, nggak mau selain Mesir. Dosen. Dan yang jadi dosen di Kairo ini lagi kabar aja yang saya dapat dari senior-senior itu yang dari di Kairo yang di pusat maksudnya yang menjadi dosen itu harus dia komlot gitu loh, Cing. Oh. Dari SD-nya bahasa kita. Dari dia SD harus sempurna nilainya. Sampai Baru profesor, bisa diterima jadi ngajar. dosen. Makanya persaingan antar mahasiswa Mesir besar. Dan harus lulusan Al-Azhar. Jadi Ya, dosen Al-Azhar. Dan dosen Al-Azhar, harus lulusan Al-Azhar. Kirain kan universitas internasional dosennya juga. Tapi dosen orang-orang Mesir yang dari Al-Azhar banyak di universitas lain Timur Tengah. mana. Oh, iya. Kalau Mesir nggak mau. Harus Al-Azhar. dari Oh, gitu. Pride-nya di situ Pride-nya ya. di situ. Dan nanti dokter-dokternya itu dikirim lagi ke Eropa, Cing. Sekolah lagi. Rata-rata. Beberapa sebagian besar profesor kami Eropa. Kalau nggak salah Grand Sheikh kami juga di Eropa sekolahnya. Profesornya? Enggak, iya. Gelar Grand Sheikh. profesor tetap Pokoknya dari, setelah dokter ya dari kampus. Al-Azhar ya. Tapi doktoralnya di sana. Iya, gitu. ya untuk membuka cakrawala berpikir Selalu juga. kayak gitu. Ada khusus mereka memang program untuk ke Eropa setelah doktor atau S2 gitu. Oh. Wih, keren ya. Dokter Mukhlis, dokter ya Hasan Safi'i itu terkenal juga di Eropa. Oh. Makanya Mesir, saya jatuh cintanya sama Al-Azhar itu. Dia kayak membuka gitu loh, Cing. Iya. Dan kita nggak pernah dibatasi bacaan, Mas Gilwas. Mau baca apa aja silakan di Mesir. Nggak ada buku terlarang. Oh. Ya. Semua mau jadi apapun kamu bisa di sana gitu. Iya. Mau jadi istilahnya mau jadi berpikiran liberal boleh, Iya, berpikiran iya. ini boleh. Nggak ada yang dilarang tuh ya baca apa ya? Baca. Nanti didiskusikan semua. Wahabi ada? Ada paham-paham Salafi lah ya. Iya, istilahnya. Salafi ada. Ada. Teman-teman. Komunis?
komunis nggak pernah tahu, nggak pernah cari. Mungkin ada juga. Tapi teman-teman ada juga yang baca-baca kayak buku Tan Malaka gitu. Iya, Teman-teman iya. kaji juga. Iya, iya. Karena perpusnya lengkap ya pasti ya, bukunya apapun ada ya. Bahasa Arab nggak bukunya? Iya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Wah keren ya Mesir ya. Iya, baru tahu ya Iya. segitunya ya. Segitu kerennya gitu. Iya, iya. Dan murah buku-buku itu, Cing, di sana itu. Oh. Semurah itu. Kadang kita jalan dikasih buku kayak Dikasih? Iya. Sama? sama orang-orang gitu. Ini buku dan bacaannya bagus-bagus. Jadi dia emang diam di pinggir jalan buat bagi-bagi? Iya, ada yang kayak gitu. Di depan Masjid Al-Azhar itu ada. Kadang kita aja yang kasih 3 pon gitu, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah. Padahal nggak harus ngasih? Maksudnya ada juga yang bagi, ada juga yang menjual gitu. Oh ya. Tapi tulisan di dalamnya itu luar biasa, Cing. Profesor-profesor terkenal, harganya 3.000, 5.000 rupiah. Profesor terkenal, sama ada hadiah-hadiah kitab-kitab kecil itu kitabnya kayak kalau bahasa kita bukan musalsal sih, kayak beredisi-edisi gitu loh, Cing. Iya. Ada teman saya juga ajaib, dia ngumpulin semua majalah-majalah Azhar lah namanya kita itu. Dan nyambung, narasi yang di bawah itu terus nyambung, Cing. Narasi-narasi di bawah itu. Itu harganya kalau 3.000 rupiah anggaplah gratis lah. Iya, iya. Dengan buku dengan majalah yang ditulis oleh mereka-mereka itu. Harus jadi belajar terus ya, buku Iya. aja dikasih-kasih 3.000. Pantesan kalau kiblat ilmunya ke Mesir. Iya, iya. Keren emang Mesir. Iya, iya. Sebetulnya jadi banyak yang tertarik untuk Kuliah. mencoba ke Iya. Mesir. Atau wisata boleh. Ya, atau wisata. Dia tapi kalau untuk masuk ke Al-Azhar dia buka tiap tahun ya? Atau ada infonya bisa dicari di mana? Iya, di Diktis. Kemenang. Di sini nih, ini apa nih? PPMI Website Mesir ya, ada itu juga website info PPMI di sini. Mesir ada juga. Ada juga tuh. Itu dubes kami keren yang baru ini. Yang mana? Dasi Itu, merah? Iya. Oh, Pak iya, iya. Lutfi Rauf, saya suka beliau. Keren beliau bawaannya. Ke Iya, mahasiswanya baik gitu. Dan tesnya tuh di setiap UIN ya? Ya di setiap UIN ada. Di setiap UIN Nggak ada? tahu di NTB sekarang ada atau enggak, tapi enggak semua daerah ada. Pokoknya bisa dicek di Diktis itu. Iya, iya, silakan dicek. Dan sekali lagi bisa kuliahnya gratis, Gratis. bisa juga biaya hidupnya Iya, gratis. Iya. Tinggal dicari Ya, aja. tapi pastinya di sana tantangan banyak ya, Cik. Iya, iya. Artinya kita juga harus siap mental. Pasti. Maksudnya tidak semanis yang saya bicarakan tadi gitu. Iya, Cik. iya, Tadi kan yang manis-manisnya lah. Pahit-pahitnya pasti banyak. Pasti, Ini maksudnya kata-kata terakhir ini perlu saya sampaikan, Bang Gilbas, karena Iya. banyak yang berekspektasi tinggi, sampai ke sana tidak banyak, tidak sedikit juga yang kayak, oh kok gini gitu. Ya, Banyak nggak yang nggak kuat terus pulang lagi? banyak enggak, tapi ada. Ada. Nggak kuat ya. Sekali lagi membuktikan kalau beasiswa itu perkara rajin. Perkara Kan rajin. ini udah Betul. kasih tahu ini, nyobain ini, Iya, ada. Iya benar. Dan di mana lo akan ditujukan oleh yai lo itu perkara bakat. Bahas lagi ini. Yang pilih ya. Alhamdulillah. Iya, ya. Oke, Oke, terima kasih. Mas Rifki, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan segera Seru-seru cepat obrolannya. selesainya Ya, Amin, ya lancar selalu rencana-rencana S2, S3, segala macam. dan balik ke Sumba. Sumba. Ke Sumbawa. Sumbawa. Sumbawa bukan Beda. Sumba. Ya, beda. Ke seminar. Ke seminar. Sumbawa. Ke pesantrennya di seminar ya? Pesantrennya di Sapugara. Di pinggir Oh, Tapi di seminar. Enggak, di Sapugara. Desanya beda, tapi kecamatannya namanya Berangrea. Panjang lagi nih bahasnya. Seminar itu apa? Seminar itu kampung. Ah, Kecamatan Berangrea. Di Berangrea itu ada nama kampung juga, Sapugara. Nah, itu ada Himatul Ummah di sana. Coba Himatul Ummah. Sapugara Bre itu. oh. Sapugara. Oh, di sini pesantrennya. Ya, pesantrennya di situ. Himatul Ummah nama iya, pesantrennya. Kayak gitu. Mantap. Oke. Terima kasih. Sehat selalu dan mudah-mudahan segala rencananya bisa segera terrealisir. Amin. Iya, iya. Oke lah kalau begitu. Oke. Sampai ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.